406. Damar menutup pintu kamar dan melihat 7 tulang di depannya. Di antara 7 tulang, 2 tulang dari Martin adalah yang terbesar, sedangkan tulang yang diperoleh dari Harry jauh lebih kecil. Damar mengambil 2 tulang dari Martin di tangannya. Perasaan saling tertarik dengan cepat muncul, dan kedua tulang itu perlahan menyatu ke dalam tubuh Damar. Gelombang Qi itu terasa keluar dari kamar Damar. Lalu Damar perlahan menutup matanya. Dia sekarang membutuhkan waktu untuk mencernanya. Sekitar jam 11 malam, Ugu dan si Codet bergegas menghampiri Damar. Pada saat ini, wajah si Codet itu penuh dengan kecemasan. Di mana Damar? Dia buru-buru bertanya ketika dia tiba di rumah Leo. Dewan menyapanya dan berkata, Damar ada di dalam kamar. Dia sedang memulihkan dirinya dan bersiap untuk hari esok. Ada apa? Aku akan memberitahunya berapa banyak orang yang kita miliki sekarang, ujar si Codet. Sejauh ini sudah ada sekitar 3.000 orang yang direkrut. Kebanyakan dari mereka adalah tingkat menengah, dan ada juga yang dari tingkat utama. Ada sekitar 400 orang dari tingkat tinggi dan 63 orang dari tingkat puncak. Ketika Dewan mendengar ini, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk bergerak sedikit. Dia tidak bisa menahan desahan di lubuk hatinya dan berkata, ini layak menjadi surga bagi orang-orang di dunia bawah tanah. Merekrut 63 orang tingkat puncak dalam satu hari. Tingkat puncak di seluruh Sin City mungkin memiliki ratusan orang. Para petarung tingkat puncak di Night Watcher kebanyakan adalah kapten tim, atau orang-orang di regu garda depan. Dewan mengangguk dan berkata, baiklah. Ketika Damar sudah selesai, aku akan memberitahu Damar tentang berita itu. Kita berkumpul di sini jam 9 besok pagi, dan kemudian serang distrik utara. Baiklah, ujar si Codet, dan kemudian dia berkata dengan sedikit khawatir, tapi ada begitu banyak dari kita, apakah Damar benar-benar memiliki cara untuk membawa kita keluar? Mengapa tidak? Ujar Dewan. Tahan hot gas dan bunuh dia. Mulut si Codet berkedut beberapa kali. Dia merasa seolah-olah dia bekerja sama dengan orang gila. Ugu bertanya dengan sedikit cemas saat ini, kemana kita akan pergi jika meninggalkan tempat ini? Dewan menatap Ugu dan berkata dengan tenang, mungkin tempat eksplorasi nomor 2. Mendengar ini, Ugu menjadi sedikit gemetaran. Ini adalah tempat yang tidak bisa dia lupakan seumur hidupnya. Tempat eksplorasi nomor 2 adalah sarang Dempsey, di mana mereka pernah mengikuti kompetisi Night Watcher dari negara H. Tempat di mana saudara laki-laki dan istrinya meninggal. Baiklah, Ugu menghela nafasnya. Besok, aku akan melakukan yang terbaik. Setelah mengatakan itu, dia dan si Codet dengan wajah sedihnya pun kembali pulang. Wajah sedih si Codet karena suatu alasan. Dia sekarang dianggap tingkat dewa. Ketika dia bertarung besok, dia merasa bahwa dia mungkin menghadapi tingkat dewa juga. Ini seolah menaruhnya di atas panggangan api. Setelah mereka pergi, Dewan beranjak dari lantai pertama ke lantai 2. Dia melihat ke kamar Damar, dan kemudian tidur di lantai di aula di lantai 2. Aku sudah lama tidak bertarung dalam pertempuran seperti itu. Chris menjilat bibirnya dan berkata, terakhir kali kita bermain dalam skala ini, itu adalah saat ketua mendapatkan medali Starsin. Pada saat pertarungan itu, ketika sedikit lagi hampir saja menyerahkannya pada mereka. Apakah kamu takut? Ujar Dewan. Sebenarnya kamu tidak terlalu dibutuhkan juga. Kalau kamu takut, nanti kamu bersembunyi saja di belakang. Pihak lawan sekarang akan mengerahkan 3 orang dari tingkat dewa, Harry, Eden, dan Alan Hibbert. Ketua kita 1 orang, satu orang lagi nomor 2, dan seorang lagi aku untuk menyelesaikannya. Kamu tinggal bersembunyi saja di belakang sampai kita menang. Bisakah kamu memenangkannya? Umpat Chris. Aku bersemangat, sangat bersemangat. Apa kamu paham? Jaga dirimu baik-baik. Aku tidak ingin kehilangan saudaraku lagi.
Dewan tiba-tiba berbicara dengan serius. Tantangan berarti itu mungkin perang hidup dan mati. Mendengar ini, Chris menyeringai dan berkata, "Aku tidak akan mati. Aku masih ingin pergi dari sini. Keluar dan jemput gadis-gadis." Di dalam ruangan, Damar masih menyerap tulang satu persatu. Tanpa disadari, dia telah berhasil menyerap 5 tulang. Pada saat ini, dia merasa bahwa Chi sejatinya tampaknya memiliki perubahan kualitatif. Tapi dia juga jelas merasakannya. Ketika dia mulai menyerap tulang ke-6, dia menemukan bahwa dia tidak bisa langsung menyerap semuanya sekaligus. Kecepatan tulang yang menyatu dengan tubuhnya menjadi jauh lebih lambat. Setelah menyerap tulang itu terus-menerus, tubuhnya tampak mengalami perubahan, dan kecepatan menyerap tulang itu semakin lambat. Meski begitu, Damar masih memanfaatkan waktu terakhirnya kali ini untuk melakukan semua ini. Suatu malam berlalu dengan tenang, dan Damar akhirnya berhasil menyerap 6 tulang. Seluruh kota panik dengan berita itu, karena seperti semua orang tahu, tantangan seperti itu merupakan pertumpahan darah. Saat ini, di distrik utara, sebagian besar dari mereka yang tidak ingin berpartisipasi telah pergi. Tetapi masih banyak orang di seluruh distrik utara saat ini. Dari segi jumlah orang, bahkan lebih dari 3.000 orang berada di pihak mereka. Bagaimanapun juga, Harry adalah Holy Master distrik utara. Di distrik utara, ada banyak kekuatan besar, yang semuanya bekerja untuknya. Sama seperti distrik timur, meskipun Raisa hanya memiliki beberapa ratus orang, jika ada yang ingin memulai Holy War melawan distrik timur, 3 kekuatan besar berikut akan terlibat. Semua ada kemungkinan untuk berdiri dan membantunya. Dan mereka yang meninggalkan daerah itu bersembunyi di luar, dan mereka berencana untuk menunggu sampai perang usai sebelum mereka kembali. Pertarungan ini memiliki aturan, masih selama 3 hari. Pada saat ini, di Saint Manor, Harry berjalan ke aula, di mana Alan Hibbert dan yang lainnya semua duduk. Dan juga ada seorang lelaki tua dengan senjata kayu yang sedang duduk mengantuk di samping Lucas. Ini pernah menjadi killer god di Red Lotus, bernama Bambang. Dia pernah membuat Night Watcher kesakitan tak tertandingi. Kemudian, dia menghilang secara diam-diam dan bersembunyi dengan tenang di Sin City. Lucas datang sendiri, dan dia muncul lagi. Dia adalah yang tertinggi, dan dia berada di urutan ke-6 dalam daftar master. Terakhir kali di Red Lotus pada generasi sebelumnya, dia adalah killer god Red Lotus pada masa itu. "Bagaimana?" tanya Lucas terburu-buru saat melihat Harry kembali. "Sudah disebar di setiap simpang di distrik utara dan juga ada batas di luar," ujar Harry. "Biarkan mereka datang dan tak bisa kembali. Kita berempat bisa melawan Damar, dan ini cukup sepadan untuknya," ujar Alan Hibbert sambil mengusap pisau gandanya. Dan dia pun tersenyum dingin. Pisau gandanya dibuat oleh para Night Watcher. Pukul 8 pagi, di Jalan Sukamiskin. Di seluruh jalan, mulai ada terdengar suara bising pada saat ini. Lebih dari 3.000 orang, perlahan-lahan berkumpul di jalan. Penduduk Jalan Sukamiskin pun mulai menengok dan menonton adegan ini. Si Codet muncul dari kerumunan, dan masuk ke dalam rumah. Damar sudah bangun, menunggu si Codet di lantai 2. Dia mengganti pakaiannya, dan mulai membawa kedua belatinya, pemotong udara dan tanpa nama di punggungnya. Si Codet menaiki tangga, menatap Damar dan berkata, "Damar, akan mengandalkanmu di pertempuran kali ini." Damar tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aman. Tetapi dari perkataanmu itu, kamu tidak berencana untuk mengatakan sesuatu." Si Codet terdiam lalu bergumam, "Ya, sebelum kami berpartisipasi dalam beberapa pertempuran besar, kami akan membicarakan sesuatu." Dia merenungkannya dan berjalan menuju balkon. Bersambung 407. Di sisi lain, semua orang sedikit gelisah. Bagaimanapun, ini adalah Holy War, dan situasi seperti itu sangat jarang terjadi dalam sejarah Sin City.
Banyak orang melihat si Codet dan masuk ke dalam rumah. Mereka semua sedang menunggu si Codet untuk memberi perintah. Mereka mempertaruhkan hidup dan masa depan mereka untuk itu. Di kerumunan orang itu, Aoki berdiri di sana, melihat sekeliling, mencoba menemukan Damar, tetapi ada lebih banyak orang di sekitar. Untuk sementara, dia tidak dapat menemukannya. Sedikit khawatir, sekarang kita tidak punya pilihan selain mempercayai Kak Codet. Jika kita menang, kita akan memiliki pijakan yang kuat di kota ini. Di lain pihak, banyak orang berbicara. Mereka menyemangati diri sendiri, tetapi wajah mereka terlihat tidak pasti. Pada saat ini, seseorang melihat ke atas. Melihat ada si Codet di atas balkon. Si Codet masih dengan gaya seperti itu, bertelanjang dada dan pinggangnya berubah dari botol bir menjadi kantong bir. Hari ini, kendi bir terlihat menggembung dan jelas ada banyak bir di dalamnya. Bagaimanapun, dia sekarang adalah ketua dari 63 petarung tingkat puncak. Meminum semuanya tidak akan jadi masalah besar. Dia berjalan ke balkon. Dia terlihat seperti sudah mempersiapkan segalanya. Lalu ada orang yang melemparkan pengeras suara dari bawah. "Sialan," ujar Chris. Orang ini sudah lama ingin bicara. Pengeras suaranya sudah siap. Sebenarnya, kamu sama sekali tidak perlu mengingatkannya. Di sebelahnya, Damar membawa sepasang belati di punggungnya, dan wajahnya penuh warna yang sulit dijelaskan. Pada saat ini, si Codet mulai berbicara. "Kawan-kawan The Next." Dia membuka mulutnya dan berkata dengan sedikit kepastian dalam nada suaranya. "Aku tahu bahwa setiap orang di kota ini memiliki berbagai alasan, yang sebagian besar tidak cukup baik. Kami ditinggalkan oleh dunia. Tempat ini disebut Sin City. Kami bergerak maju dengan tanggung jawab yang berat." Suaranya mulai terdengar, dan beberapa suara berisik mereda di seluruh jalan. "Di kota ini, bahkan jika kamu adalah tingkat puncak, bukan berarti tidak bisa mati suatu saat nanti. Di kota ini, semua orang adalah bandit dan tidak manusiawi," gumam si Codet. "Saudara terdekatmu mungkin akan menusukmu dari belakang suatu hari nanti. Karena, tidak ada orang baik di Sin City. Aku tidak suka seperti ini. Dan aku juga tahu, orang-orang juga tidak suka seperti ini." Si Codet melanjutkan, "Jadi aku telah mencoba untuk mengubah semua ini. The Next adalah organisasi yang dapat memberikan kembali kepada orang-orang di sekitar kami. Nama The Next adalah cahaya yang menunjukkan harapan." Suasana masih terasa hening di sana. Kata-kata si Codet terdengar sangat tiba-tiba di kota ini, karena semua orang sudah terbiasa dengan beberapa aturan di kota ini. Si Codet kembali melanjutkan, "Jadi setidaknya kita membutuhkan posisi, setidaknya, harus ada identitas seorang Holy Master. Mungkin suatu hari, aku bilang ini mungkin suatu hari, kita akan putus asa untuk dunia. Kehilangan harapan untuk kota ini, karena selama ini, orang-orang di kota ini hanya memiliki kelelahan di mata mereka. Semuanya waspada, tidak ingin mempercayai siapapun. Tapi, tidak berarti hari ini, kita akan bertarung. Kita akan menyerang ke distrik utara. Untuk mendapatkan masa depan dan harapan, hari ini, 3.000 saudaraku di sini adalah semua orang yang dapat dipercaya, diandalkan, dan layak ditugaskan. Serahkan tingkat dewa padaku dan berikan aku dan saudaraku tulang yang paling keras. Pertempuran ini, tidak ada jalan untuk kembali." Jering. Setelah mengatakannya, dia mengeluarkan pisau besarnya dan menunjuk ke langit. Jering, jering, jering. Suara dencingan pisau terdengar. Semua pisau panjang menunjuk lurus ke langit. Pada saat yang sama, semua orang berteriak dengan suara berat, "Pertempuran ini tidak ada jalan untuk kembali." Di dalam ruangan, Chris mengumpat dan berkata, "Si Codet ini, dia begitu emosional dan menggelora, aku cukup bersemangat melihatnya." Damar melihat pemandangan ini melalui jendela. Dia menghela nafasnya.
Sudut bibirnya sedikit terangkat. Demi semua yang bernafas, gumamnya, orang-orang itu adalah mereka yang memperjuangkan masa depannya. Sedangkan Damar, dia melakukan apa yang menurutnya harus dia lakukan. Balas dendam, berantas orang-orang Red Lotus, dan basmi mereka yang akan menusuk Night Watcher dari belakang saat perang di masa depan. Setelah membicarakannya, ada beberapa kesedihan di hatinya. Sekarang dia telah meninggalkan Night Watcher, sepertinya dia tidak lagi memenuhi syarat untuk membaca kalimat ini. Pada saat ini, suasana hati telah sepenuhnya tergerak. Si Codet meraung, "Saudaraku, semua ikuti aku dan pergi serang ke distrik utara." Kemudian dia melompat langsung dari atas balkon. Damar perlahan menghela nafasnya, dan matanya menatap Dewan. Mereka berkata dengan tenang, "Kita tidak akan banyak bicara, Dewan, cari sendiri posisi yang tepat untuk menembak. Sally dan Dr. Lilia, kalian bertanggung jawab atas keselamatan Dewan." Lilia mengerutkan dahinya dan berkata, "Kekuatanku, tidak masalah untuk bertarung di garis depan." "Kamu adalah seorang dokter." Damar menatapnya dan berkata dengan tegas, "Rencana pertempuranku jauh lebih mantap. Jadi jangan menyelanya." Lilia terdiam. "Ya, baik dulu maupun sekarang, Damar tidak akan pernah membiarkan gadis-gadis bertarung ke garis depan. Garis terdepan selamanya akan menjadi urusan pria." Kemudian Damar memandang Thalia dan berkata, "Thalia, mangsamu adalah peringkat ke-12 dari daftar Master, Harry. Tidak menuntut kemenangan, cukup tahan dia saja. Eden dan Alan Hibbert mereka pasti akan menyerangku. Tidak mengesampingkan orang lain, jika ada." Kemudian dia menatap Dewan dan berkata, "Kuserahkan padamu." "Aku mengerti," ujar Dewan. Damar lalu menatap Chris dan Pugu lalu berkata, "Setelah pertarungan dimulai, aku mungkin tidak bisa menjagamu. Kamu bertanggung jawab atas keselamatanmu sendiri. Jangan menempatkan dirimu dalam situasi yang terlalu berbahaya." Chris mengangguk dan berkata, "Aman, jangan khawatir. Kakak, hati-hati." Pada saat ini, Lily tiba-tiba bersuara. Damar terdiam, lalu mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir. Aku akan kembali dengan selamat. Aku berjanji pada orang tuamu untuk mengirimmu kembali ke LH dengan selamat. Setelah kita pergi nanti, Raisa akan menjemputmu. Mungkin kamu bisa mengikuti dia untuk melihat situasi di tempat kejadian. Dia mungkin nanti akan melihat ke sana. Itu pun kalau kamu tidak takut melihat darah." Lily melipat bibirnya dan tak berkata apapun. Damar mengusap kepalanya, lalu berkata lagi, "Meskipun perang ini adalah Holy War dan skalanya besar, namun kekuatan tempur tingkat dewa yang sangat menentukan menang atau kalah. Oleh karena itu, tidak perlu putus asa, mengerti?" "Ya, aku mengerti," beberapa orang dengan cepat menjawab. "Baiklah, ayo pergi." Damar menghela nafasnya, membawa sepasang pisau di punggungnya dan membawa sekelompok orang menuruni tangga. Bersambung 408. Ketika mereka sampai di lantai pertama, semua orang memakai topeng mereka. Seperti 5 tahun yang lalu, semua orang mengenakan topeng hitam di wajah mereka, dengan hanya sepasang mata yang terlihat. Dan semua orang membawa 2 belati, satu panjang dan satu pendek. Meskipun Chris dan yang lainnya hanya membawa belati, masih ada keberadaan Night Watcher di kota ini. Mereka datang dengan senjata standar. Mereka tidak berpartisipasi dalam perang ini, jadi dia pergi ke mereka dan meminjam beberapa belati Night Watcher. Hanya dengan pisau ganda mereka dapat memberikan permainan penuh pada kekuatan tempur mereka. Termasuk Lilia, kali ini dia juga membawa sepasang pisau di punggungnya. Ditambah Pugu, kali ini, mereka memiliki 7 orang dalam tim. Ketika mereka muncul dari pintu, si Codet sedikit tertegun. Dia tidak tahu bahwa Damar dan yang lainnya akan memakai topeng hari ini. "Ayo pergi," ujar Damar sambil melihat si Codet.
Si Codet mengangguk dan tanpa sadar ingin membiarkan Damar berjalan terlebih dahulu di depan. Tapi Damar dan yang lainnya tidak bergerak. Bagaimanapun, si Codet adalah ketua dari organisasi ini. Si Codet bereaksi dan berteriak, "Ayo berangkat." Dia berjalan di depan. 7 anggota dari tim Damar dengan cepat mengikutinya, diikuti oleh sekelompok dari tingkat puncak, termasuk Henry, Elami, Aoki, dan yang lainnya. Di belakangnya, ada sekelompok besar orang yang juga membantu, dengan skala lebih dari 3.000 orang yang dengan gagah menuju ke distrik utara. Saat ini, di distrik utara, sebagian besar penduduk pergi dari distrik utara. Mereka tidak ingin terlibat. Perang ini adalah pertempuran antara tingkat dewa dan mereka tidak ingin terkena dampaknya. Tetapi ada juga sekelompok orang yang tidak pergi. Pada saat ini, ada semua orang di gedung-gedung tinggi di sekitar distrik utara. Ada puluhan orang berdiri di atas atap. Yang berdiri di depan mereka adalah Hotgas, Raisa, dan seorang lelaki tua dengan rambut beruban. Orang tua itu berdiri di sana dengan tongkat. "Roger, kamu mengawasi siapa? Awasi Harry atau The Next?" Hotgas masih memegang segelas anggur merah dan bertanya sambil tersenyum. Dia itu, dimanapun berada, dia pasti akan mengenakan jas dan sepatu, dan anggur selalu ada di tangan mereka, seolah-olah mereka benar-benar bangsawan. Roger, berada di peringkat 10 dalam daftar master, juga kakek dari Elliot, Holy Master Distrik Selatan dari Sin City. Mendengar kata-kata Hotgas, dia tersenyum, menggerakkan tongkatnya sedikit dan berkata, "Jika dibandingkan, aku lebih ingin tahu tentang apa yang Anda pikirkan." Hotgas tersenyum dan berkata, "Harry punya banyak orang di sini. The Next, seharusnya ada 2 orang dari tingkat dewa." Roger memandang Raisa di sebelahnya. Lalu dia melihat Martin yang duduk di sofa yang tidak jauh darinya, menggenggam kedua tangannya dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia tersenyum dan bertanya, "Pak Martin, bagaimana menurut Anda? Anda benar-benar kembali ke Sin City, tetapi Anda tidak menyapa saya, atau bahkan menjalin persahabatan yang baik dengan tuan rumah." Di belakang mereka, ada banyak orang. Mereka semua adalah orang kepercayaan mereka sendiri. Jika dijumlahkan ada hingga sekitar 20 orang. Mendengar kata-kata Roger, mereka semua mengalihkan pandangannya ke Martin. Martin melirik Roger dan bertanya, "Tuan rumah, kapan kota ini milikmu?" Roger terdiam. Dia sepertinya tidak menyangka Martin akan menjawabnya seperti ini. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya dan berkata, "Aku hanya bicara basa-basi saja." "Singkirkan basa-basimu itu. Aku tidak mengenalmu dengan baik," ujar Martin dengan tegas. Kemudian dia kembali duduk dan kembali melamun. Orang-orang di belakang Hotgas berkedut di sudut mulut mereka. Ini adalah Holy Master, ditegur pun bahkan tidak bisa emosi sama sekali. Martin sendiri adalah tipe orang yang tidak suka berbicara dengan orang lain. Terhadap inisiatif Roger untuk menunjukkan kebaikannya, dia justru malah menunjukkan ekspresi jijik. Roger terlihat begitu canggung sehingga dia tersenyum pahit dan tidak mengatakan apa-apa. "Kenapa belum dimulai?" ujar Raisa sambil mengerutkan dahinya. "Kamu sepertinya menantikan kemenangan Damar," tanya Hotgas sambil menggoyangkan gelas anggurnya. Raisa menatapnya dan berkata, "Bukan penantian seperti itu, tetapi dia bisa menang, dan kemudian dia akan mengalahkanmu dan membawaku meninggalkan kota ini." "Oh, Raisa, apakah kamu akan pergi dari sini?" tanya Roger. "Faktanya, di luar tidak sebagus yang kamu pikirkan." "Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Roger?" "Di luar tidak sebagus yang kamu pikirkan," kata Hotgas sambil tersenyum. Raisa mendengus dingin, mengabaikan ucapan kedua orang itu. Pada saat yang sama, di ruangan gedung tinggi lainnya, di sebuah balkon di gedung bertingkat yang besar, yang saat ini berada di atas balkon, ada juga 4 atau 5 orang yang berdiri di sana.
Seri, Jonathan, Lina, dan ayah Lina. Tebakanku benar, bocah itu adalah Chandra, mantan Night Watcher Zero. Ujar Jonathan sambil menghela napasnya. Ketika dia muncul di kota ini, dia akan selalu menjungkir balikan kota ini. Ini baru pria yang kita sukai, ujar Lina. Ketika kedua ayah dari gadis itu mendengar ini, mereka semua merasa heran. Aku tidak tahu kenapa Hotgears tidak mengirimnya pergi kali ini. Setelah dia menantang Holy Master Distrik Barat, Hotgears mengirimnya pergi keluar. Kali ini, lebih besar. Hotgears tidak berhenti. Ayah Lina berkata, rasanya agak aneh. Itu benar, meskipun Hotgears tidak membuat aturan apapun, dia tampaknya telah berusaha untuk mengurangi pertempuran skala besar ini. Dia tampaknya melestarikan kekuatan Sin City. Tempat ini dikatakan sebagai tempat pengasingan, tetapi bagi banyak orang, itu juga merupakan tempat perlindungan, bahkan Night Watcher sekalipun. Sulit untuk dijangkau. Hotgears dengan kuat mengontrol semuanya di sini, tetapi kali ini saya tidak mengerti apa yang dia lakukan, ujar Jonathan. Damar pergi terakhir kali, dia menyerang Holy Master Distrik Barat. Kali ini dia menyerang Distrik Utara. Diperkirakan dia akan pergi dari sini lagi setelah pertarungan ini, ujar ayah Lina. Kedua gadis itu tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Mereka melihat keluar dengan kepala mereka. Mereka melihat dari timur ke utara. Damar mungkin ingin datang dari arah ini. Kapan mereka akan tiba? Ujar Lina mengerutkan dahinya. Mereka tidak harus datang dari sini. Ada banyak orang Harry berkumpul di tempat ini. Jika mereka kuat, kerugiannya mungkin besar, ujar Jonathan. Tidak banyak orang seperti mereka yang datang untuk menonton perang. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah pasukan teratas di berbagai wilayah. Mereka memiliki cukup banyak orang untuk memastikan bahwa mereka tidak akan terpengaruh dalam perang ini. Di gedung lain yang jaraknya hampir 18 meter dari gedung mereka, ketiga orang itu berjalan ke puncak gedung. Mereka adalah Dewan, Lilia, dan Sally. Setelah meninggalkan jalan Sukamiskin, mereka dengan cepat menemukan mobil dan tiba di tempat sebelumnya. Dewan adalah penembak jitu. Dia perlu menemukan posisi penembak jitu yang sangat baik. Tentu saja, perang ini dapat mencakup seluruh distrik utara. Dia juga perlu terus-menerus menyesuaikan posisinya. Ketinggian gedung merupakan pilihan terbatas. Ketua kita masih seperti itu. Dia tidak ingin para wanita terburu-buru menyerang. Gumam Sally dan berkata, sebelum aku kembali, aku sudah menjadi kapten tim independen. Dewan menatapnya dan berkata, ketua tidak ingin kehilangan saudara-saudaranya lagi. Kamu awasi baik-baik saja di sampingku. Aku tahu. Sally membuka sekilas mulutnya dan melihatnya dengan teropong. Di teropong, segera, di ujung jalan, beberapa sosok muncul. Sally benar-benar melihatnya. Itu si Codet, Damar, dan yang lainnya. Kemudian, kerumunan mulai muncul. Mereka semua diikat dengan pita merah di lengan kanan mereka. Untuk saling mengenali, ini akan segera dimulai, ujar Sally sambil menghela napasnya. Bersambung, 409, di persimpangan antara distrik timur dan distrik selatan, ada sebuah jalan. Saat ini, ada banyak orang yang sedang berkumpul di jalan ini. Di paling depan, berdiri seorang pria berbadan kekar yang memegang dua buah palu besar. Orang ini cukup terkenal, baik di Sin City maupun dunia bawah tanah. Dia adalah petarung tinggi yang merupakan bawahan langsung dari Harry. Kekuatannya sangatlah hebat. Namanya adalah Albert Halilintar. Albert adalah juara 4 peringkat lokal. Kemampuannya berada di bawah top 3 peringkat lokal, Damar, Saveri, dan Frye. Senjata yang digunakan adalah sepasang palu besar. Sambil memegang kedua palu tersebut, dia berdiri di jalan dan melihat kerumunan orang yang datang dari kejauhan.
Dia menjilat bibir dengan ekspresi bersemangat yang menghiasi wajahnya. Tidak jauh dari sana, si Codet bersama Damar membawa pasukan mereka perlahan-lahan mendekat. Pandangan Albert tertuju pada kedua pedang yang dibawa oleh Damar di punggungnya, pembelah udara dan tak bernama. Si Codet dan lainnya dengan cepat mendekat ke arah Albert, menyisakan jarak sekitar 50 meter dengannya. Si Codet berhenti kemudian mengangkat tangan sebagai tanda berhenti. Pasukan yang mengikuti dari belakang langsung berhenti seketika. "Hei, Codet, dari mana kamu pungut bocah-bocah itu? Berani-beraninya dia menantang bos kami," tanya Albert sambil mendengus dingin. Di tangan kanan Albert, dia memegang sebuah cerutu yang cukup besar. Dia mengisap dalam-dalam cerutu tersebut kemudian menghembuskan asapnya. Bawahan Harry terlihat bersemangat seperti rombongan yang dibawa oleh si Codet. Tapi bawahan Harry tampaknya telah dimobilisasi. Mereka sama sekali tidak menunjukkan wajah ketakutan. Sebaliknya, wajah mereka semua terlihat antusias. Setelah Damar sampai, dia sama sekali tidak melihat kumpulan orang yang berada di depan, melainkan mengarahkan pandangannya ke atas. Di sebelah orang-orang itu terdapat sebuah gedung setinggi 3 lantai. Di atas atap bangunan tersebut, ada 4 orang yang sedang berdiri. Harry, Alan, Eden, dan juga Lucas. Ketika tatapan Damar jatuh pada Lucas, dalam bola matanya memancarkan pandangan yang sangat dingin dan menusuk. Lucas dapat merasakan pandangan tersebut. Saat dia melihat ke arah Damar, seluruh tubuhnya, tanpa sadar bergetar takut. "Hei, Damar, apa kamu berani bertarung melawan kami?" tanya Harry seakan-akan sedang memprovokasi Damar. Kawanan yang dibawa si Codet kali ini merasa cukup percaya diri. Tentu saja semua itu karena bergabungnya Damar ke kelompok mereka. Walaupun mereka tidak pernah melihat wajah Damar, tapi hanya dengan melihat 2 buah pedang yang dibawa oleh Damar, mereka langsung dapat mengenal Damar. Di tempat ini, tidak ada yang tidak mengenal kedua pedang itu. Damar melirik Thalia yang berada di sampingnya. "Kapten, wakil kapten." Mendadak Chris memanggil Damar dan Thalia bersamaan. Dengan nada serius dia mengatakan, "Hati-hati. Aku akan menunggu kepulangan kalian." Damar menyeringai kemudian menepuk pundak Chris perlahan. Kemudian dia melihat ke arah Thalia sambil mengatakan, "Ayo." Sesudah itu, Damar dan Thalia langsung melompat dan mendarat di atas atap. Mereka langsung bergegas menyerang ke arah Harry. Harry dan lainnya tersenyum dingin. Mereka dengan cepat melompat menjauh dari atap, meninggalkan tempat ini. Damar dan Thalia dengan cepat mengikuti mereka. Pertarungan antar petarung tingkat dewa tidak akan diadakan di sini. Pergerakan dari pertempuran 2 atau lebih petarung tingkat dewa sangatlah besar. Kemungkinan besar akan menimbulkan kerusakan yang tidak diinginkan. Bahkan membawa teman juga dapat membuatnya terluka parah. Melihat para petarung tingkat dewa itu pergi, anggota The Next melihat ke arah si Codet. Mereka menyadari si Codet tidak bergerak ataupun mengikuti Damar. Seluruh anggota The Next tersenyum semangat karena di tempat ini, masih ada 1 orang lagi petarung tingkat dewa. Kring, si Codet tidak membuang-buang waktu. Dia langsung mengeluarkan golok miliknya. Dalam sekejap, suara senjata yang dikeluarkan dari sarungnya langsung bergema baik dari sisi The Next maupun bawahan Harry. Hari ini, jalan ini, ditakdirkan sebagai tempat terjadinya pertumpahan darah. "Bunuh!" Si Codet menunjuk ke depan dengan goloknya sambil berteriak memerintah. "Dor!" Pada saat yang sama, dari ratusan meter jauhnya, suara dengungan bergema. Dewan menarik pelatuk senapan dan menembakkan tembakan pertama dalam pertempuran ini. Tidak jauh dari si Codet, Albert mengangkat palu besarnya, menunjuk ke arah si Codet dan berteriak, "Habisi mereka!" Shoot! Pada saat ini, kelopak matanya tiba-tiba bergerak. Albert adalah juara 4 peringkat lokal. Salah satu petarung yang hampir setingkat dengan para ahli yang berada dalam daftar master. Dia sangatlah kuat, setidaknya, dia berpikir,
Di sisi lawan tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkan dia. Tapi di momen ini, dia merasa jiwanya bergetar dengan hebat. Kanan atas. Mendengar teriakan itu, ekspresi Albert perlahan berubah. Seluruh tubuhnya bergerak mundur demi menghindari bahaya. Shoot! Tapi di detik itu juga, peluru senapan menembus langit. Albert baru saja mundur satu langkah. Alhasil kepalanya justru terkena peluru tersebut. Peluru itu dibuat khusus sehingga langsung menembus kepala Albert begitu saja. Albert tercengang, kemudian tubuhnya langsung ambruk ke belakang. Pertarungan baru saja dimulai tapi, juara 4 peringkat lokal, Albert Halilintar, mati di tempat. Inilah yang disebut sebagai God of Sniper. Satu-satunya kemampuan terhebat Dewan yang paling diakui oleh Damar bahkan setelah dia mencapai tingkat dewa. Kehebatan menembak Dewan tidak ada lawannya. Saat masih tingkat menengah, dia pernah melukai Hotgears. Asalkan memberinya tempat yang memadai, bukan hanya tingkat puncak, bahkan jika melawan tingkat dewa, dia tetap mampu menyebabkan kekacauan. Kerumunan dari kedua pihak saling berteriak menuju ke lawan mereka. Anggota The Next tertegun melihat kejadian Albert. Di saat yang sama, di wajah mereka terhiasi dengan senyuman gembira. Satu tembakan dari Dewan dan gerakan si Codet berlangsung bersamaan. Dari sudut pandang anggota The Next, setelah si Codet menghunuskan pedangnya, Albert langsung mati di sana. Karena itu mereka langsung menganggap, si Codetlah yang membunuh Albert. Dalam jarak 50 meter jauhnya, si Codet bisa langsung membunuh Albert dalam hitungan detik. Orang seperti inilah yang cocok menjadi ketua kita. Ayo semuanya kita serbu mereka. Kematian Albert sama sekali tidak membuat semangat anggota Distrik Utara turun. Dengan cepat, seseorang segera memimpin pasukan menggantikan Albert. Dalam pertarungan besar-besaran seperti ini, kematian anggota memang sudah sering terjadi. Bagi mereka, ini hal yang normal. Kedua pihak dengan cepat saling mengadu kekuatan. Kring, bam, dang, kerumunan mulai bubar, dan pertempuran menyebar dengan cepat. Menyebar ke seluruh jalan, kemudian menyebar ke seluruh distrik utara. Di atas gedung tinggi, setelah Dewan menembakkan tembakan yang pertama, dia tidak memedulikan lagi pertempuran yang terjadi di bawah. Dengan cepat dia memerintah Sally, cepat cari posisi ketua. Sally yang berada di sampingnya terus menerawang menggunakan teropong binokular. Sedangkan mereka yang menonton dari gedung-gedung tinggi sangat terkejut dengan situasi ini. Di kota ini, sudah sangat lama sekali tidak terjadi pertempuran skala besar seperti ini. Kali ini peperangan benar terjadi, tentu saja membuat mereka sedikit ketakutan. Setelah peperangan pecah, Aoki dan Elami dan juga beberapa petarung distrik utara, dengan cepat bergegas berlari menuju rumah Harry. Mereka ingin pergi ke sana demi mencari kerabat mereka. Sedangkan di sisi lain, Damar dan Thalia mengejar lawan tanpa henti. Kedua pihak terus melompat dari atap satu gedung ke atap gedung lainnya. Setelah Damar melihat posisi mereka sudah cukup jauh, kecepatan kakinya mendadak meningkat. Di saat yang sama, dari punggungnya, pembelah udara dilepas dari sarungnya, langsung melayang terbang lurus ke depan. Dang, Alan juga dengan cepat bereaksi dan mengeluarkan pedang dari sarung di punggungnya. Melihat pedang pembelah udara melaju menujunya, dia langsung berbalik dan menghadang dengan pedangnya. Pertarungan di antara kita tidak akan terhenti kalau tidak ada salah satu dari kita yang mati. Kalian ingin membunuhku, sedangkan aku ingin membunuh kalian semua. Kurasa berlari sampai sini saja sudah cukup, tidak perlu jauh-jauh. Ujar Damar dengan tenang. Haha, ternyata kamu memang pantas menyandang nama Night Watcher Zero. Ujar Alan lalu mengatakan, dalam keadaan seperti ini, tidak disangka kamu masih begitu percaya diri. Damar melihat ke arah Alan lalu menjawab, ya, tapi sayang sekali, rumput liar seperti kalian hanya bisa menjadi anjing peliharaan Dempsey. Kalian tidak berhak menyandang nama Night Watcher.
Aku tidak pernah menyangka akan ada satu hari di mana anggota Night Watcher justru bekerja sama dengan Red Lotus, bahkan menjadi anjing penjaga Red Lotus. Mendengar kata-kata Damar yang menusuk, Alan dan Eden mengerutkan kening mereka. Kami hanya memilih jalan yang berbeda, ujar Eden dengan nada tenang. Damar melihat mereka berdua sejenak, kemudian dia melihat ke arah Lukas lalu mengatakan, 3 tahun yang lalu, di kota JC, Red Lotus dan Black Code menyebar perangkap. Dempsey menjadi sumber informasi kalian dari dalam Night Watcher. Waktu itu kalian membawa ratusan orang mengepung dan menekan kami bertiga. Dalam pertarungan itu, sahabatku menghembuskan nyawanya. Setelah mengatakan itu, dia bergumam, karena hal itu aku hilang ingatan selama 3 tahun. Sudah waktunya untuk membalaskan dendam ini. Saveri sudah mati, selanjutnya adalah giliranmu. Kemudian giliran Dempsey. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa kabur. Lukas menelan ludah. Dia menggertakkan gigi sambil melihat ke arah Damar lalu tersenyum dingin. Tidak perlu terburu-buru. Hari ini, kamu akan segera bertemu dengan sahabatmu itu. Keluarlah. Teriak Lukas sambil tersenyum penuh arti. Bersambung, 410. Shoot! Pedang pembelah udara dikendalikan oleh Damar dengan cis hingga melayang di udara. Di seberangnya, 4 orang berdiri dengan tegap. Di saat yang sama, sesosok orang tua melompat dari atap gedung. Orang tua itu memegang sebuah pedang. Wajahnya terlihat sedikit lesu tapi Damar dapat langsung mengenali orang tua itu. Dia adalah Bambang, mantan peringkat 6 daftar master. Salah satu orang yang mengumumkan Scarlet Order dalam Night Watcher. Dia juga merupakan orang terkuat dari generasi Red Lotus sebelumnya. Tidak disangka orang tua itu ternyata masih hidup. Dia menghilang bertahun-tahun lamanya, setidaknya sudah 30 tahun lebih. Dari segi usia, dia lebih muda sedikit dari David. Melihat kemunculan orang tua ini, ekspresi wajah Damar perlahan muram. Ini sedikit berbeda dengan informasi yang dia dapatkan. Mau bertarung 1 lawan 3? Tanya Damar sambil menghela napas. Sebenarnya, sebelum datang kemari dia sudah memikirkan kemungkinan ini dan juga sudah mempersiapkan diri kalau hal ini terjadi. Talia menghela napas lalu mengatakan, aku bisa menghadapi 2 orang. Tapi aku juga tidak tahu seberapa lama aku bisa bertahan. Menghadapi 2 orang, Harry memandang Talia sambil tersenyum lalu berkata, gadis kecil. Sepertinya kamu terlalu percaya diri dan menganggap dirimu hebat. Lukas, gadis ini harusnya baru saja naik ke tingkat dewa. Kuserahkan padamu seharusnya tidak ada masalah, kan? Tanya Alan. Sudut mulut Lukas berkedut tapi dia hanya bisa menggertakkan giginya. Dia mengeluarkan sebuah pil berwarna merah lalu menelannya. Selepas itu, Damar dapat merasakan energi dalam tubuh Lukas perlahan-lahan meningkat, bahkan mencapai energi petarung tingkat dewa. Lukas adalah petarung tingkat dewa semu. Dia mengandalkan obat khusus buatan Red Lotus untuk membuat dirinya naik ke tingkat dewa. Tapi efek pil ini hanya bertahan selama setengah jam. Aku hanya dapat bertahan selama setengah jam, ujar Lukas. Waktu setengah jam sudah cukup untuk kami berempat menghabisi Damar, ujar Alan sambil menjilat bibirnya. Lagi pula dia bukan iman ataupun hotgas. Damar berdiri di seberang mereka lalu menghela napas panjang. Kemudian tangan kanannya diulur ke bagian punggung dan menyabut keluar tak bernama dari sarungnya. Dalam sementara waktu, selama Lukas berada dalam efek pil penguat energi itu, jumlah tingkat dewa pihak lawan ada 5. Sebenarnya, aku juga tidak tahu seberapa kuat diriku saat ini. Damar bergumam sambil menghunuskan pedangnya. Waktunya pas sekali. Aku bisa menggunakan kalian untuk mengukur kemampuanku. Sehabis itu, Damar mengarahkan pedangnya ke pihak lawan sambil bergumam, demi semua yang bernapas. Kering, di sebelah, Talia menghunuskan pedang bintang keberuntungan miliknya. Sambil tersenyum, dia melanjutkan kata-kata Damar, kemanapun pisau mengarah, disitulah hati kita berada.
Walaupun mereka meninggalkan Night Watcher, tapi detik ini, mereka masih tidak dapat menahan diri untuk mengucapkan kalimat ini. Tidak ada kata mundur dalam perang. Detik berikutnya, mereka berdua berteriak. Teriakan ini seakan-akan menjadi sebuah tanda. 2 vs 5, bagi mereka berdua, tidak ada pilihan untuk mundur. Mereka langsung menerjang ke depan. Lawanmu adalah aku. Lukas menghunuskan 2 buah belati dan langsung menerjang menuju ke Thalia, sedangkan 4 orang lainnya menerjang menuju Damar. Di atas atap gedung tinggi, Hotgeist dan lainnya sedang duduk di sana. Tapi melihat kondisi sekarang, mereka semua termasuk Martin berdiri untuk menonton pertempuran ini. Mereka masing-masing membawa teropong binokular sambil menerawang ke medan perang di kejauhan. Orang-orang ini sangat membosankan. Kupikir mereka akan bertarung dengan sangat ganas, ujar Raisa mendadak. Mereka sedang menonton pertarungan yang terjadi di jalanan. Ya, pertarungan The Next dan anggota Harry. Tapi mereka menyadari, arena perang ditarik menjadi sangat luas bahkan melebar ke seluruh bagian distrik utara. Dan jumlah orang yang mati sangat sedikit. Kebanyakan dari mereka hanya fokus untuk saling pukul. Orang-orang di kota ini, kebanyakan hanya memikirkan bagaimana cara untuk bertahan hidup. Mereka hanyalah orang-orang yang mengikuti arus. Mereka semua mengerti, yang menentukan kemenangan pertempuran ini adalah pertempuran antar petarung tingkat dewa. Mereka hanyalah tambahan. Karena itu, ada banyak orang yang tidak memiliki tekad bertarung sampai mati. Tentu saja, orang yang mati juga tidak sedikit. Dan itu semua berkat Chris dan Pugu. 2 orang ini bagaikan 2 dewa pembunuh dalam pertempuran para petarung di bawah tingkat dewa. Hotgeist menjilat bibirnya kemudian berkata, "Hei, lihat. Ada yang menarik. Lihat ke arah 60 derajat timur laut," ujar Hotgeist, lalu melanjutkan, "Pertempuran antar petarung tingkat dewa. Tampaknya Damar masuk dalam perangkap mereka. Padahal aku saja tidak tahu kalau dewa perang dari generasi Red Lotus sebelumnya itu ternyata datang ke kota ini." Raisa dengan panik melihat ke arah yang disebut Hotgeist. Melihat pertarungan itu, ekspresi wajahnya langsung berubah. 1 lawan 4, teriak Raisa panik. Di saat yang sama, dalam hati dia merasa ragu dan ingin pergi membantu Damar. "Bukankah kamu merasa Damar dapat menang melawanku?" tanya Hotgeist lalu melanjutkan, "Aku bukannya ingin membual, tapi kalau aku yang menghadapi keempat orang itu, aku tidak akan kalah." Baru saja selesai bicara, tiba-tiba Hotgeist menyadari teropong yang dia pegang direbut seseorang dari samping. Dia menoleh ke arah samping lalu menyadari seorang kakek tua berkacamata yang mendadak muncul entah dari mana. Setelah mengambil teropong Hotgeist, kakek tua itu melihat ke arah yang ditunjuk sambil mencemooh, "Dasar bedebah. Kelihatannya kemampuan kamu mengada-ada sama sekali tidak berkarat. 5 tahun yang lalu, siapa ya yang kabur sambil merangkak pas pertarungan di pesawat iman? Kentut saja tidak kamu lepaskan." Hotgeist tidak terlihat marah terhadap kata-kata menusuk dari kakek itu. Dia melihat kakek tua itu dengan ekspresi heran. "Hei, Pak penipu tua. Kamu datang juga." Benar sekali. Kakek yang tiba-tiba muncul ini adalah tetangga Damar yang tinggal di seberang rumah mereka. Si kakek yang sering dipanggil dengan nama penipu tua. Di saat yang sama, Gina juga datang kemari mengikuti kakeknya dan berdiri di sebelah si penipu tua. Gina langsung mendesak kakeknya lalu mengatakan, "Kakek, aku juga mau lihat." "Wah, ternyata benar 4 orang menghajar 1 orang, ujar penipu tua sambil mengutuk, "Dasar tidak tahu malu." Selepas mengatakan itu, Gina langsung merebut teropong itu dari tangan kakeknya. Si penipu tua melirik ke arah Martin lalu tersenyum sambil mengatakan, "Pak Martin, tolong jaga cucuku ya." Martin tidak mengatakan apa-apa. Dengan perlahan dia menganggukkan kepala. Si penipu tua berbalik kemudian berjalan menuju lift. Hotgeist mengerutkan keningnya dan bertanya, "Kamu mau kemana?"
Dia itu calon suami cucuku. Sialan juga mereka semuanya, main sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba bertambah satu musuh, tentu saja aku mau bergabung untuk membantu kawan. Sudah lama aku tidak menggerakkan tulang-tulangku, ujar si penipu tua sambil menggerak-gerakkan bahu. Ekspresi Hotgas perlahan berubah lalu dia melihat ke arah Martin. Melihat Martin tidak menghentikan si penipu tua, dia juga tidak membuka mulutnya. Di saat yang sama, di sisi lain, Sally mencari ke sana kemari. Mendadak dia berteriak, "Ketemu!" Tapi ekspresinya perlahan berubah dan nada suaranya berubah menjadi lebih berat. "Ada apa?" tanya Lilia seakan jantungnya akan berhenti. "Ketua, sedang dikerubungi oleh 4 orang petarung tingkat dewa," ujar Sally. "Apa?" Ekspresi wajah Lilia langsung berubah. Dewan langsung mengambil teropong dari tangan Sally kemudian melihat ke arah yang ditunjuk oleh Sally. Setelah melihat damar dari teropong, dia langsung dengan cepat mencari posisi di sekitar tempat damar bertarung. "Ikuti aku." Selanjutnya, Dewan langsung mengangkat senapannya dan menggantungnya di punggung. Dengan cepat dia berlari ke arah tangga. Dia harus segera menemukan posisi untuk menembak senapannya. Tidak peduli apakah dia bisa membunuh petarung tingkat dewa. Setidaknya dia harus bisa menjadi pengganggu lawan damar. Melawan 4 orang, dia harus membantu damar meringankan tekanan yang ada. Lilia dan Sally juga tidak membuang waktu dan mengejar Dewan. Di sisi lain, Sherry dan lainnya juga menyadari kejadian tersebut. Saat ini wajah kedua gadis itu menjadi pucat pasi. 1 vs 4, Jonathan menghela napas panjang, ternyata dia memang pemuda jenius dan bersemangat tinggi yang 5 tahun lalu hampir saja menghancurkan kota ini. Kali ini, baik Lina maupun Sherry tidak meminta bantuan ayah mereka lagi. Karena mereka sendiri mengerti, level pertarungan yang terjadi di depan mereka saat ini, bukanlah level yang dapat dimasuki oleh ayah mereka. "Jangan kalah. Kamu harus menang," Sherry dan Lina bergumam sambil berdoa. Bersambung 411. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya yo. Seluruh distrik utara saat ini dipenuhi dengan asap. Suara teriakan terdengar bergema di mana-mana. Jumlah penonton sama sekali tidak berkurang tapi mata mereka bukan tertuju pada kerumunan di jalan distrik utara. Teropong yang berada di tangan mereka semua tertuju pada satu arah. Dari arah itu, dapat terasa energi Qi yang luar biasa. Bangunan di sekitar sana tampak seperti bergetar karena tekanan energi yang tinggi. "Minggir!" Talia menebas ke arah Lukas dengan bintang keberuntungan. Lukas dengan cepat menghindar dari tebasan tersebut. Talia ingin bergabung dengan pertarungan di sebelahnya dan membantu damar, tetapi Lukas dengan cepat menghadangnya. Dia tidak langsung menyerang Talia dengan keras. Dan dalam waktu singkat, dia yang sekarang ini adalah petarung tingkat dewa. Sama sekali bukan masalah besar untuknya mencegat Talia. Di sebelah mereka, 5 orang sedang bertarung. Kecepatan mereka sangatlah menakjubkan. Pembelah udara melayang di udara sedangkan tak bernama tetap berada di tangan damar. Melawan 4 orang tingkat dewa, dia menggunakan tangan kiri untuk menyerang dan tangan kanan untuk bertahan. Di bawah pengepungan 4 orang petarung tingkat dewa, damar tampaknya hanya bisa bertahan. Saat ini, bola mata keempat orang itu dipenuhi dengan rasa terkejut. Benar sekali, mereka sedikit kaget dengan apa yang terjadi. Dalam peperangan ini, mereka berempat petarung tingkat dewa menekan 1 orang. Tapi Damar, sampai saat ini kelihatannya masih kuat bertahan. Damar bahkan belum berumur 30 tahun tapi kemampuannya sudah sehebat ini. Entah akan berkembang mencapai tingkat apa di masa depan nanti. Tidak ada dari mereka yang dapat memperkirakan hal itu. Semuanya, jangan beri dia kesempatan. Mendadak Alan memerintah dengan suara dingin. Lukas hanya dapat bertahan selama setengah jam. Kalau efek pil itu habis dan Lukas bergabung dengan kita, dia hanya akan menghambat pergerakan kita.
Saat waktu itu tiba, akan sulit bagi kita untuk membunuh Damar. Eden mendengus dingin. Dia perlahan menghela nafas, mengumpulkan Chi, kemudian Chi tersebut terlihat berputar-putar di sekitar pedangnya. Damar, terimalah seranganku ini. Eden mencibir. Pada saat ini, dia terlihat sangat cepat bagaikan kilat. Dalam sekejap dia sudah langsung berada di depan Damar lalu mengayunkan satu serangan. Chi yang mengerikan membuat udara tampak terdistorsi. Dasar sampah, ujar Damar meremehkan. Detik itu juga, 3 orang lainnya segera meningkatkan Chi mereka dan menyerang pada waktu yang sama dari 3 arah yang berbeda. Di sebelah mereka, Talia terus memperhatikan situasi pertarungan Damar. Melihat energi 4 orang itu yang terus meningkat, dia menggetarkan gigi, seperti sedang memikirkan sesuatu. Jangan pakai jurus lonjakan kematian. Mendadak, Damar berteriak seakan mengetahui apa yang Talia pikirkan. Dengan pelan Damar melanjutkan, aku masih bisa bertahan. Melihat kondisi mereka yang seperti ini, sama sekali tidak masalah untuk bertahan setengah jam. Benar sekali. Pada peperangan kali ini, Damar juga ingin mengetahui batas kemampuannya. Saat ini bahkan dia sendiri tidak mengetahui dia sudah mencapai tingkat mana. Melihat 4 orang yang datang mengepung, sudut mulutnya meninggi dan dia menunjukkan senyuman. Detik itu juga dia mendadak menghadap ke langit dan mengeluarkan suara raungan yang besar. Bam! Pada saat ini, seluruh Chi dalam tubuh Damar meledak keluar dan terus meningkat tajam. Pada saat yang sama, tidak jauh dari pertarungan antar petarung tingkat dewa itu, penipu tua mengenakan kacamata hitam dengan cepat bergegas menuju Damar. Seketika, dia dapat merasakan ada sesuatu yang sedang mengejarnya. Dia menoleh lalu mengulurkan tinju ke arah samping. Bam! Bersamaan dengan itu, sebuah sosok muncul di sebelah si penipu tua. Kedua tinju mereka bertabrakan. Kedua energi yang diluncurkan dari tinju tersebut menyebar keluar dan langsung menerbangkan lampu jalan yang berada di sekitar mereka. Kamu, penipu tua menyimpan tinjunya kemudian mengerutkan alisnya. Apa maksudmu melakukan ini? Di depan si penipu tua, berdiri seseorang dengan kepala botak. Orang itu juga menyimpan kembali tinjunya lalu bergumam, "Saya minta maaf Tuan. Kalau kamu ingin berpartisipasi dalam pertarungan ini, Anda harus melewati saya terlebih dahulu." Apa? Penipu tua melepaskan kacamata hitamnya dan menyipitkan matanya sambil bertanya, "Kenapa? Kamu juga ada dendam dengan pemuda itu?" "Saya dan dia tidak saling mengenal. Hanya saja saya pernah mendapat bantuan dari Frye. Kali ini saya hanya ingin membayar kebaikannya saat itu," ujar si botak. "Dasar biksu sialan," ujar penipu tua sambil mengerutkan keningnya. Detik berikutnya, mereka merasakan energi yang sangat besar dari arah Damar bertarung. Mereka berdua menoleh bersamaan dan melihat ke arah energi tersebut. Penipu tua berkata dengan takjub, "Kekuatan ini. Apa Iman datang kemari?" tanya penipu tua dengan ekspresi kaget. Dia membalikkan badan bersiap-siap untuk berlari ke arah energi tersebut. Kemudian dia menggeleng-gelengkan kepalanya. "Tidak. Energi ini bukan energi milik Iman. Jangan-jangan anak muda itu. Bersamaan dengan itu, di atas atap gedung, Hotges sedang melihat keadaan pertarungan Damar dengan teropong binokularnya. Melihat energi yang keluar dari tubuh Damar, ekspresi wajahnya membeku. 27 tahun. 27 tahun. Baru juga berumur 27 tahun, tapi dia sudah mencapai level setinggi ini. Teriak Hotges berulang kali. Hotges bergumam sambil menundukkan kepalanya, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Raisa mengerutkan keningnya sambil bertanya, "Apa maksudmu?" Wajah Raisa penuh dengan kekhawatiran. Hotges tidak menjawab pertanyaan Raisa, lalu mengalihkan pandangannya ke arah samping. Dia menyadari, Martin yang berada di sampingnya menunjukkan senyuman kecil yang menghiasi wajahnya. Karena Martin sangat jarang tertawa,
Senyuman ini terlihat sedikit kaku, tapi Hotgas melihat dengan jelas kalau Martin memang benar tertawa. Di tempat pertarungan, energi Chi Damar meningkat pesat. Raungan yang baru saja terjadi bagaikan suara raungan naga. Di bawah letusan energi yang mengerikan, 4 orang yang menyerang Damar semuanya terkena imbas dari gelombang energi tersebut dan mereka berjalan mundur. Pembelah udara. Damar memerintah pedangnya dengan suara pelan. Pembelah udara berputar dan menembus udara. Langsung melaju menuju ke arah Eden dengan cepat. Dang! Eden dengan cepat menghadang pedang pembelah udara yang dikendalikan Damar dengan Chi. Pedang di tangannya bertabrakan dengan pedang Damar dan menimbulkan suara yang sangat keras. Karena tekanan energi yang mengalir dari pedang Damar, Eden terlempar jauh bagaikan ditembak dengan meriam. Brak! Eden terjatuh di salah satu atap bangunan tinggi dan atap tersebut runtuh dampak dari serangan barusan. Detik berikutnya, Eden langsung berdiri dan melompat kembali ke atap sambil menunjukkan wajah tidak percaya, bagaimana mungkin ini terjadi. Dia bisa mengalahkanku tanpa menyentuhku sama sekali. Damar tidak memperdulikan hal-hal lain. Waktu ini, dia sudah selesai meningkatkan energi dan Chi miliknya sampai ke level tertinggi, tapi tetap saja lawan dia adalah 4 petarung tingkat dewa. Bertahan dari serangan mereka berempat sepertinya merupakan batas teratas Damar saat ini. Tidak disangka anak muda sepertimu bisa meningkatkan energi sampai level setinggi ini. Ujar Bambang bergumam, hari ini walaupun aku harus mati, aku akan menghentikan nyawamu di tempat ini. Dang, 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 suara benturan antara pedang-pedang mereka bergema. Ekspresi Damar sedikit masam karena dia sedang menunggu waktu yang tepat. Ya, demi mendapat kesempatan baginya untuk memutar-balikan keadaan saat ini. Ya, ini adalah tempat yang tepat. Berjarak 1000 meter dari tempat Damar bertarung, di atas sebuah gedung setinggi 12 lantai, Dewan bermandikan keringat melompat sampai tempat ini. Dia mengeluarkan teropong binokular untuk memastikan posisi Damar. Kemudian dengan cepat memutar senapan dari punggungnya dan mengatur posisi agar dapat menembak dengan tepat. Dia menghela nafas perlahan, kemudian menyentuh pundak kedua orang yang berada di sampingnya. Lilia dan Sally mengeluarkan teropong. Mereka berdua menjaga dengan erat di samping Dewan. Mereka tidak berani mengatakan apapun karena khawatir akan mengganggu fokus Dewan. Napas Dewan tertahan selama 2 menit penuh. Dia tidak mengatakan satu patah kata pun. Senapan yang berada di tangannya diluruskan dan membidik lurus ke depan. Tapi dia tidak segera menarik pelatuk senapannya. Ya, orang yang dibutuhkan Damar saat ini adalah Dewan. Sniper yang akan menjadi pemecah keseimbangan dalam pertarungan kali ini. Tapi, kecepatan bertempur Damar dan lainnya sangatlah cepat. Karena mereka semua merupakan petarung tingkat dewa. Dulu Dewan memang berhasil melukai Hotgas, tapi itu hanyalah sebuah kebetulan. Sedangkan kali ini, sejujurnya sangat sulit untuk menembak jitu ke arah lawan dalam pertempuran para petarung tingkat dewa. Sangat sulit untuk membidik. Terlebih lagi, saat ini dia berada di posisi 1000 meter jauhnya. Dia juga perlu memperhitungkan waktu terbang peluru di udara. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Dia masih belum juga menarik pelatuk senapannya. Kamu bisa melakukannya atau tidak? Tanya Lilia dengan cemas karena melihat di kejauhan Damar sendirian melawan 4 orang. Fiuh. Akhirnya, setelah menemukan kesempatan, Dewan yang dari tadi terus menahan nafas, mendadak menghela nafas yang panjang. Dor! Detik selanjutnya, Dewan menarik pelatuk dari senapannya. Sebuah peluru khusus ditembak dari dalam senapan sniper miliknya. Dengan cepat, peluru tersebut melesat ribuan meter jauhnya. Dasar berdebah, peluru ini untukmu. Ujar Dewan mengutuk. Di saat yang sama, dia menarik kokang dan mengarahkan matanya melihat visir sekali lagi. Tangan Damar masih terus memegang pedang tak bernama.
Menghadapi 4 orang sekaligus, dia sama sekali tidak menunjukkan wajah takut. Energi Bambang perlahan naik sampai puncak. Ekspresinya berubah menjadi lebih tegas lalu bergegas menyerang ke arah Damar. Ketika dia masih sekitar 4-5 meter jauhnya dari Damar, pupil matanya menyusut. Dia dapat merasakan ada sesuatu yang sedang melaju menuju ke arahnya. Semua orang juga dapat merasakan hal yang sama karena mereka semua adalah petarung tingkat dewa. Kalau peluru biasa, mereka bisa mengelak dengan mudah atau menangkap dengan tangan kosong. Shoot! Saat itu, Bambang yang sedang bergegas menuju arah Damar langsung tertembak. Dia melompat mundur beberapa langkah dan postur tubuhnya terlihat aneh. Dia melihat perutnya dengan ekspresi takjub. Di bagian bawah perutnya terdapat rasa sakit yang hebat dan darah mulai mengalir keluar. Matilah! Bambang mendengar satu suara lalu dengan cepat melihat ke depan. Dia langsung menyadari Damar datang bagaikan dewa kematian dan dalam sekejap berada di depannya. Di saat yang sama, dia dapat melihat cahaya terang berbentuk seperti salib di depannya. Bersambung. 412. Kamu kira kamu layak? Crosscut, salah satu jurus andalan yang digunakan oleh Damar. Saat ini, kecepatan Damar meningkat dengan cepat. Sebelum cahaya dari pedangnya menghilang, Damar sudah berada di belakang Bambang. Wajah tua Bambang dipenuhi dengan keterkejutan. Beberapa detik kemudian, nafasnya perlahan-lahan terhenti. Tubuhnya terbagi menjadi 4 bagian. Seluruh tubuhnya terjatuh dan tersebar di tanah. Satu petarung tingkat dewa akhirnya gugur. Jumlah petarung tingkat dewa bisa dibilang cukup sedikit. Menurut perkiraan Damar, jika ditambah dengan daftar master yang ada 12 orang, kemungkinan jumlah total petarung tingkat dewa tidak lebih dari 20 orang. Terlalu sulit untuk melewati pintu menuju tingkat dewa karena semuanya tergantung pada bakat masing-masing orang. Sedangkan, dalam kehidupan Damar selama ini, petarung tingkat dewa yang kalah di tangannya sudah ada 3 orang. Holy Master Distrik Barat yang dia tantang 5 tahun yang lalu, David Baskara yang tidak lama ini dia bunuh, kemudian Bambang yang baru saja mati. Tentu saja, terbunuhnya Bambang hanyalah permulaan dan bukan akhir. Damar melemparkan pandangan menuju Eden dan lainnya yang sedang terkejut. Dengan santai dia mengatakan, hari ini, masih ada 3 orang petarung tingkat dewa yang akan mati di sini. Keseimbangan sudah berhasil dihancurkan. Saat mereka berempat mengepung Damar, mereka dapat menekan Damar untuk sementara waktu. Tapi hanya sekedar menekan saja. Mereka sama sekali tidak menemukan kesempatan untuk membunuh Damar. Bahkan bisa dibilang sangat sulit untuk membunuh Damar. Sedangkan, di antara mereka berempat, yang paling ganas adalah Bambang. 30 tahun yang lalu, Bambang sudah menempati peringkat ke-6 daftar master pada masa itu. 30 tahun berlalu, meskipun dia tidak menjadi sekuat Dempsey, ataupun Hotgas, tapi tentu saja kekuatannya mengalami perkembangan yang cukup besar. Kekuatannya bahkan bisa dibilang lebih tinggi dari Alan. Kematian Bambang langsung membuat keseimbangan di antara mereka berempat langsung hancur. Dari pengepungan berempat, berubah menjadi pengepungan bertiga. Seorang Damar dapat bertahan saat dikepung oleh 4 orang tingkat dewa. Sekarang hanya tersisa 3 orang, pasti tidak akan memberi tekanan sama sekali baginya. Pada saat ini, dalam hati Harry, Eden, maupun Alan muncul rasa keputusasaan. Ketika Damar baru menapakkan kakinya ke dunia masyarakat, Alan sudah menduduki peringkat ke-6 daftar master. Pada saat itu, Damar menjadi terkenal hanya karena mengikuti satu perang dan mendapatkan medali Starsin. Tapi saat itu kemampuan Damar masih berada tingkat puncak. Bisa mendapatkan medali ini dan menaikkan reputasinya dalam Night Watcher dianggap sebagai kebetulan. Kemudian nama Damar kembali menjadi terkenal saat dia menantang Holy Master Distrik Barat Sin City yang saat itu merupakan petarung tingkat dewa. Hanya dengan kemampuannya yang tingkat puncak, Damar bisa mengalahkan seorang tingkat dewa.
Setelah itu, Damar menghilang selama 3 tahun. Seluruh dunia mengira dia sudah meninggal. Bahkan Nightwatcher Negara H menyerahkan posisi Nightwatcher Zero pada orang lain. Lalu setelah 3 tahun, Damar muncul kembali. Muncul kembali di depan publik. Pertama, dia membunuh peringkat lokal nomor 2. Kedua, dia sendirian menghadapi 2 orang petarung tingkat dewa, di mana salah satu petarung tingkat dewa itu mati dan yang lain terluka parah. Dalam pertarungan saat dia menghadapi 2 petarung tingkat dewa, Damar hampir saja membuat dirinya sendiri mati. Sedangkan dalam pertarungan yang baru berjalan sebentar, Damar sendirian melawan mereka berempat, sama sekali tidak seimbang tapi dia juga tidak kalah. Sniper barusan adalah nomor 12 dari Nightwatcher Negara H kalian, kan? Tanya Alan dengan suara berat. Nightwatcher Negara H nomor 12 merupakan keberadaan yang sangat istimewa dalam keseluruhan sistem Nightwatcher. Dia adalah satu-satunya orang yang dapat memasuki posisi top 20 dalam penomoran Nightwatcher walaupun kemampuannya hanya berada di tingkat tinggi. Ya, karena dia mengandalkan kemampuannya yang lain, yaitu kemampuan sniper miliknya. Perkembangan kemampuan Damar terlalu cepat. Saking cepatnya, hal itu membuat semua orang merasa takut. Di samping mereka, Lukas panik total. Terlebih saat melihat dengan jelas kematian Bambang dengan mata kepalanya sendiri. Jantungnya berdegup semakin kencang. Saat ini, dia sangat ingin kabur. Sejak awal, Lukas memang seorang pengecut. Bertahun-tahun yang lalu, setelah Damar pernah mengatakan akan membunuhnya, dia selama ini hidup dengan rendah diri dan berusaha tidak menarik perhatian sedikitpun. Dia bersembunyi dimanapun dia bisa bersembunyi. Sebisa mungkin tidak memberitahukan posisinya pada siapapun. Bahkan dia masih terus bersembunyi walaupun Damar menghilang selama 3 tahun tanpa kabar. Dia tentu ingin mempertahankan nyawanya sendiri. Tapi detik ini, situasi berubah. Dia ingin melarikan diri tapi dia dihalangi terus oleh Thalia. Saat ini, hati Thalia bergetar hebat. Demi pertarungan hari ini, dia menunggu selama 3 tahun. Kesempatan untuk membalaskan dendam atas kematian Tata akhirnya bisa digapai di depan matanya. Bang! Pembelah udara melayang berputar-putar di udara. Damar mendongak melihat ke udara. Kemudian Damar meluruskan tak bernama menunjuk ke arah Eden dan lainnya. Dengan santai dia berkata, kalian para pengkhianat Nightwatcher, yang satu menjual jiwa menjadi anjing peliharaan Dempsey, yang satu hidup seperti tikus dan bersembunyi di Sin City. Hari ini juga aku akan mengantar kalian ke akhirat. Kita tetap ada kesempatan untuk mengalahkan dia. Teriak Alan kemudian menggertakkan gigi. Kemudian energi dalam tubuhnya mulai meningkat pesat. Jurus lonjakan kematian, tanya Damar sambil menyipitkan matanya. Ekspresi Harry dan Eden perlahan berubah. Energi dalam tubuh Alan masih terus melonjak. Dia melihat kedua orang di sampingnya lalu berkata, aku akan menyerang terlebih dahulu, kalian cari kesempatan untuk melukainya. Walau aku harus kehilangan nyawaku di sini, kita harus membunuh dia di sini. Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas panjang lalu mengatakan, demi semua yang kamu kira orang seperti kamu pantas untuk mengatakan kata-kata itu. Tatapan Damar terlihat membeku, pedang pembelah udara berputar-putar. Seluruh tubuhnya bergerak secepat kilat. Dalam sekejap, dia melompat menuju Alan. Shoot! Di saat yang sama, sebuah peluru datang dan melayang dengan cepat. Kali ini, tujuan Dewan adalah Harry. Ekspresi wajah Harry berubah panik. Dengan cepat dia menghunuskan pedang panjang yang dia pegang untuk menghadang peluru yang datang. Terang! Suara peluru dan pedang berbenturan bergema di sekitar mereka. Harry berhasil menghadang peluru tersebut. Tapi matanya sama sekali tidak mengendur melainkan terus mengawasi sekeliling dengan waspada. Setelah peluru pertama Dewan berhasil bersarang di perut Bambang, keberadaan Dewan memberikan tekanan psikologis yang besar pada Harry dan lainnya.
Mereka tidak tahu di mana Dewan berada saat ini karena Dewan sedang bersembunyi di antara gedung-gedung tinggi. Mereka semakin takut karena tidak tahu dari mana dan kapan tembakan berikutnya akan tiba. Di atap gedung tertinggi distrik utara, saat ini Raisa sedang menonton dengan teropongnya. Dia melirik ke sekitar dan menemukan posisi Dewan dan lainnya di gedung yang tidak jauh dari mereka. Dia menelan ludah sambil bertanya, apa benar anak itu petarung tingkat menengah yang berhasil melukaimu itu? Ada alasan kenapa aku berhasil ditembak olehnya, ujar Hotgas lalu melanjutkan, kamu tidak mengerti, kalau bukan karena aku yang mengambil inisiatif untuk mencoba kemampuannya dan membiarkan dia melukaiku, mana mungkin dengan kemampuannya yang seperti itu dia bisa melukaiku. Menghadang pelurunya bagiku hanya permainan anak-anak. Lagi pula, walaupun dia sudah mencoba melukaiku, tapi hanya menyerempet sedikit saja. Raisa menyipitkan matanya lalu bergumam, dipecat dari Night Watcher, mereka ini cukup menarik juga. Kemampuan tim kecil ini cukup untuk membentuk satu sistem Night Watcher yang baru. Damar sebagai petarung tingkat dewa yang hebat dan paling diandalkan. Thalia baru saja menapaki tingkat dewa. Kemudian God of Sniper yang bersembunyi dalam kegelapan dan menjadi ancaman besar bagi petarung tingkat dewa. Kalau aku bergabung dengan mereka, menurutmu dengan grup seperti ini, apa Night Watcher akan berani menurunkan Scarlet Order lagi? Hotgas mengerutkan keningnya lalu bertanya, kamu sudah memutuskan pilihanmu. Menurutmu, tanya Raisa kembali, Hotgas, kamu tidak perlu membual lagi. Kalau kamu berada dalam keadaan damar saat ini dan dikepung oleh 4 orang tingkat dewa, apa kamu bisa melakukan hal lebih baik daripada damar? Sedangkan di sisi lain, balkon tempat Seri dan lainnya berada. Mereka semua juga melihat kematian Bambang. Seri sangat bersemangat sampai berteriak senang. Lina lalu mengatakan, ternyata memang Chandra tidak pernah mengecewakan kita. Dalam keadaan 1 vs 4, dia berhasil membunuh salah satu musuhnya. Ini, apa yang baru saja terjadi? Kenapa kakek tua itu mendadak melompat mundur? Tanya Jonathan dengan wajah kaget. Karena jarak yang cukup jauh, mereka tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi. Mereka juga tidak begitu mengetahui situasi damar seperti Hotgas dan lainnya. Seri dengan senang menjawab, ayah, kamu tidak pernah dengar tentang itu. Ada 11 orang yang membantu Chandra di sisinya. Salah satu dari 11 orang itu adalah God of Sniper, orang yang 5 tahun lalu berhasil melukai Hotgas. Benar sekali, dan ini adalah kemampuan God of Sniper itu. Kalau tidak salah namanya adalah Dewan, ujar Lina bersemangat. Pertempuran masih berlangsung di seluruh penjuru distrik utara. Dalam salah satu gedung, saat ini Chris dan Pugo membawa si Codet menerjang tempat ini. Tubuh Chris maupun Pugo penuh dengan cipratan darah musuh. Sedangkan, tubuh si Codet bersih tanpa noda. Kebanyakan musuh menganggap Codet adalah petarung tingkat dewa sehingga mereka tidak berani melakukan apapun padanya. Sialan, si Codet menyeka keringat dari dahinya lalu melanjutkan, benar-benar sulit untuk berpura-pura jadi petarung tingkat dewa. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Si Codet langsung bertanya ke arah Chris. Kita bersembunyi di sini dulu sambil menunggu situasi yang cocok, ujar Chris sambil berjalan mondar-mandir. Matanya penuh dengan kekhawatiran. Dia tidak tahu kondisi pertarungan di sisi damar sana, sehingga dia sangat khawatir akan keadaan Damar dan Thalia. Tentu karena Damar dan Thalia harus bertarung melawan 3 orang tingkat dewa bersamaan. Bagaikan menghancurkan keheningan, mendadak suara ponsel Chris berdering. Chris melihat layar ponsel kemudian langsung mengangkatnya. Dr. Lilia, bagaimana keadaannya sekarang? Dewan dan Damar bekerja sama, mereka berhasil mengalahkan 1 orang tingkat dewa. Kalau tidak terjadi sesuatu di luar rencana, harusnya. Bam! Pada saat ini, terdengar suara ledakan yang keras dan suara benda jatuh.
Kelihatannya ponsel Lilia jatuh ke tanah. Dokter Lilia, Dokter Lilia. Chris dengan panik berteriak memanggil nama Lilia. Jantungnya berdebar kencang lalu bertanya, apa yang terjadi di posisi kalian? Dokter Lilia, ayo jawab. Namun, dari ponsel tidak terdengar suara balasan dari Lilia. Bersambung, 413. Bagian belakang serahkan saja padaku. Di sisi lain, di atas salah satu atap gedung tinggi, ada rasa tegang dan mencekam di tempat ini. Dewan dan lainnya berdiri di atas atap ini. Di samping mereka berdiri sekelompok orang. Orang-orang itu berenam, ada pria dan wanita. Mereka semua berambut pirang dan bermata biru. Mereka mengenakan topeng hitam yang menutupi setengah wajah mereka. Topeng itu sama persis seperti yang dipakai Lilia dan lainnya. Mereka mengenakan pakaian khusus yang dibuat untuk anggota Night Watcher, dipadankan dengan pedang ganda yang tergantung di punggung mereka. Ya, mereka adalah Night Watcher Negara O. Sejak awal peperangan ini dimulai, Tuan Alan sudah memerintahkan kami untuk mencari God of Sniper dari Night Watcher Negara H. Akhirnya setelah mencari kalian ke sana kemari, kami menemukan kalian di sini. Salah satu mereka berbicara dengan tenang. Pandangannya tertuju pada Lilia lalu mengatakan, Dokter Lilia, nomor 7 Night Watcher Negara H, dulu, kamu pernah mengunjungi Negara O. Dengan kemampuan medis yang luar biasa, kamu menyembuhkan dan merawat rekan seperjuangan kami. Pandangan Lilia menunjukkan tatapan sedingin es. Detik ini dia tidak lagi mengeluarkan pisau bedahnya, melainkan langsung mengeluarkan pedang ganda dari sarung pedang di punggungnya. Penulis mengangkat pulpen untuk menulis buku, petarung mengangkat pedang untuk mengalahkan musuh. Orang yang menguasai bagian sipil dan juga militer. Ini adalah penilaian yang diberikan negara H pada Lilia. Dia bukan hanya dokter yang paling hebat di dunia, di saat yang sama, dia adalah petarung peringkat nomor 7 Night Watcher. Walaupun dia sangat sedikit menggenggam pedang, tapi tidak menandakan dia sama sekali tidak bisa menggunakan pedang. Bagian belakang serahkan saja padaku dan Sally. Ujar Lilia pelan lalu melanjutkan, aku tidak akan membiarkan mereka mendekatimu sedikitpun. Dewan mengangguk mengerti. Matanya terus menatap lurus ke arah Damar untuk mencari kesempatan. Dewan sama sekali tidak melihat ke belakang. Ini adalah salah satu bentuk kepercayaan mutlak pada dua rekan seperjuangannya. Arogan, salah satu anggota negara itu melihat tajam ke arah Dewan yang tidak memperdulikan mereka. Ekspresinya menunjukkan kekesalan mendalam. Orang itu menarik pedangnya dari sarung kemudian menunjukkannya ke arah Lilia. Dengan bahasa Inggris dia berkata, Night Watcher Negara nomor 11, salam kenal. Lilia menunjukkan senyuman meremehkan. Dia melirik ke arah Sally, kemudian Sally menyeringai sambil berteriak, bunuh. 2 vs 6, walau hanya berdua, tapi mereka memilih untuk maju menyerang mereka berenam. Medan perang para petarung tingkat dewa, saat ini situasinya benar-benar berubah. Melihat Alan yang mengeluarkan jurus lonjakan kematian, Damar sama sekali tidak menunjukkan ekspresi takut. Dia justru memperlihatkan gerakan menggertak dan mengendalikan pembelah udara agar melayang di udara dan menebas ke arah Harry dan Eden. Dalam keadaan seperti ini, Harry dan Eden hanya bisa menghadang dan bertahan walaupun Damar tidak langsung menyerang mereka. Sedangkan Damar, membawa pedang tak bernama berlari menuju ke arah Alan. Saat ini energi Damar sedang melonjak, dia terus mengayunkan tak bernama. Bahkan dengan menggunakan jurus lonjakan kematian, Alan sepertinya hanya memiliki kemampuan untuk menangkis serangan Damar. Tak bernama berkali-kali diayunkan menebas ke arah dirinya. Mendadak dari mulut Alan, darah segar mengalir keluar. Dalam hati dia merasa sangat menyedihkan. Bahkan setelah dia menggunakan jurus lonjakan kematian, dia sama sekali tidak bisa menjadi lawan yang sepadan dengan Damar. Dua orang yang lain saat ini juga tidak dapat membantu dirinya.
Salah satu alasan adalah karena Damar menggunakan pembelah udara untuk menghalangi mereka berdua. Alasan lain adalah baik Eden maupun Harry merasa ciut hati setelah melihat Damar yang begitu ganas. Waktu mereka melihat tatapan Damar saat membunuh Bambang, dalam kepala mereka langsung timbul pikiran untuk kabur sejauh mungkin. Hanya saja saat ini mereka dihalangi oleh pembelah udara dan tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Red Lotus dan Night Watcher adalah musuh seumur hidup. Sejak Night Watcher berdiri, pertempuran dengan Red Lotus sudah dimulai. Sambil menghunuskan pedangnya, Damar berteriak. Orang seperti Dempsey dipanggil sebagai pahlawan Night Watcher dan pemenang medali Starsin pertama, tapi dia malah bekerja sama dengan Red Lotus. Kalian yang menjadi anjing peliharaan Dempsey, telah lama berpaling dari Night Watcher. Kalian sudah berkhianat. Orang seperti kamu, tidak pantas untuk mengucapkan slogan Night Watcher. Alan menggertakkan gigi sambil mengatakan, kamu tidak pernah mengalaminya jadi kamu tidak akan mengerti apa yang ada di balik dari medali Starsin yang kamu miliki. Kamu tidak tahu betapa mengerikannya hal-hal yang harus kita hadapi. Kamu tidak paham dan semua ini hanyalah masalah pada pilihan masing-masing. Tuan Dempsey secara pribadi telah mengalaminya. Pengalaman. Damar mendengus dingin lalu melanjutkan. Pengalaman itulah yang kalian jadikan alasan untuk mengkhianati rekan seperjuangan kalian dan bekerja sama dengan Red Lotus kemudian menjerumuskan rekan kalian. 3 tahun yang lalu, kalian bertiga bekerja sama, menjebakku dengan tujuan membunuhku. Kalian pasti tidak menyangka ternyata aku dapat bertahan hidup dari perangkap kalian itu. Ujar Damar sambil tersenyum dingin. Pedang panjangnya masih terus dihunuskan menyabat ke arah Alan. Damar lalu melanjutkan, melihat kalian seperti ini, kalian kira kalian pantas berbicara tentang perbedaan pilihan denganku. Kalian ini hanyalah sekelompok orang egois yang menjijikkan. Damar tersenyum dingin. Pedang panjang di tangannya terus-menerus menebas ke arah Alan. Alan dapat merasa tekanan dari pedang Damar semakin lama semakin berat. Bagaikan gelombang laut yang semakin lama semakin tinggi. Ketika Damar melancarkan 6 kali rentetan tebasan ke arah Alan, Alan dapat merasakan kekuatan yang besar menembus pertahanannya. Sela-sela jarinya terkoyak dan mengeluarkan darah. Kakinya langsung berlutut di tanah dan memuntahkan darah segar. Teknik pedang tumpukan gelombang. Tidak disangka kamu bisa menggunakan teknik pedang ini. Teriak Alan dengan ekspresi marah. Teknik pedang tumpukan gelombang adalah teknik pedang yang digunakan oleh Iman. Di dunia ini, hanya Iman yang dapat menggunakannya. Alan sama sekali tidak menyangka, pada detik ini Damar akan menggunakan teknik pedang yang unik itu. Matilah kamu, ujar Damar sambil mendengus dingin. Dia menebas yang ke-7 kali. Terang. Pedang tak bernama turun dengan perlahan sesuai dengan gerakan tebasan Damar. Saat ini mereka berada di atas jalan raya. Karena dampak dari tebasan pedang Damar, jalan raya ini terpotong dan terdapat bekas goresan pedang yang panjang. Krak, pada waktu bersamaan, kedua pedang yang dipegang oleh Alan retak dan jatuh ke kedua sisi. Senjata standar yang digunakan oleh petarung Night Watcher itu berhasil dipatahkan oleh hunusan pedang Damar yang ke-7. Mati, cahaya dingin terpancar dari mata Damar. Dia memegang pedang dalam posisi rendah, menyabet dengan cepat ke atas, ujung pedangnya perlahan menaik dan langsung memotong leher Alan. Anggota Night Watcher Negara O dan daftar Master nomor 6, Alan Hibbert, mati. Damar berbalik kemudian menatap ke arah Eden dan Harry. Dia menyeringai sambil berkata, sekarang giliran kalian. Dia menatap Harry sejenak. Harry hanyalah tambahan. Yang seharusnya dibunuh Damar terlebih dahulu adalah Eden. Dia menoleh melihat ke arah Eden sambil berkata, setiap Night Watcher Zero memiliki satu tugas khusus, yaitu membunuhmu. Sebagai pengkhianat Night Watcher Negara H, hari ini di tempat ini, akan menjadi ajalmu. Ujar Damar dengan tenang. Eden menggertakkan gigi sambil menahan serangan pembelah udara lalu mengatakan,
Damar, kamu tidak bisa membunuhku. Haha, Damar tertawa senang. Dia meluruskan tak bernama di tangannya. Cahaya matahari terpantul dari pedang itu dan memancarkan cahaya ke arah mereka berdua. Dengan santai dia berkata, tidak bisa membunuhmu. Kamu sejak dulu selalu bersembunyi dalam kegelapan, bahkan nama julukanmu adalah Hermit. Kalau kamu memang mau sembunyi, harusnya kamu sembunyilah dengan benar. Sekarang kamu malah keluar dari persembunyianmu dan membuat begitu banyak masalah. Bukankah itu namanya cari mati? Patua pasti tidak akan berharap kamu membunuhku. Ujar Eden menggigit bibirnya. Namamu sudah lama tercemar di seluruh penjuru Night Watcher. Ujar Damar santai. Setelah itu, Damar mengambil kuda-kuda untuk menyerang. Selesai sampai di sini, mendadak sebelum Damar bergerak, satu suara bergema di sekitar mereka. Di saat yang sama, sesosok orang mendarat di atas atap bangunan di samping Damar. Orang yang datang itu adalah Hotgeas. Damar, sudah 2 orang petarung tingkat dewa yang mati. Cukup sampai di sini, ujar Hotgeas dengan tenang sambil berdiri tegap di atas atap. Dia melihat Damar yang berada di bawah dengan tatapan serius. Damar mengernyitkan keningnya lalu bertanya, kamu bermaksud berdiri di pihak mereka? Bukan memihak, aku hanya merasa perang ini sudah harus berhenti dengan kematian 2 petarung tingkat dewa. Di dunia ini, jumlah orang yang dapat menembus level tingkat dewa tidaklah banyak. Kalau kamu membunuh satu berarti jumlah itu akan semakin berkurang. Ujar Hotgeas. Grandmaster, selamatkan aku. Melihat kemunculan Hotgeas, Harry langsung meminta tolong seolah-olah Hotgeas adalah penyelamat hidupnya. Saat ini, dalam hati Harry dipenuhi dengan keputusasaan. Dari yang awal berempat melawan 1 orang. Hasilnya, sekarang malah pihak mereka yang tertekan dan sudah ada 2 orang yang dibunuh. Oh, Damar meluruskan pedangnya. Pada saat yang sama matanya menyipit, orang-orang yang ada di sini tidak ada satupun yang bisa kabur. Tidak peduli dia itu Harry, maupun Eden, terlebih lagi Lucas. Kamu memang pantas untuk dihancurkan sampai tak bersisa. Setelah mengatakan itu, Damar mendongak melihat ke arah Hotgeas lalu mengatakan, kalau kamu ingin menghentikanku, maka kita akan bertarung sampai salah satu di antara kita mati. Bersambung 414. Keinginan bertahan hidup Lucas. Damar menatap ke arah Hotgeas. Nada bicaranya sangat tenang. Hotgeas sangat mengenal kepribadian Damar. Kalau dia benar-benar menghalangi mereka, Damar pasti akan melawannya sampai mati. Tentu saja, dia juga tidak takut akan itu. Mendadak, Martin juga mendarat di atas atap. Dia melihat ke arah Damar sambil mengernyitkan alis. Damar, serahkan Eden padaku. Aku akan membawanya bertemu dengan Patua. Sekarang kamu bukan anggota Night Watcher lagi, tidak ada kewajiban untuk membunuh Eden. Lagi pula Eden adalah anak yang dibesarkan oleh Iman. Kurasa Iman pasti memiliki banyak hal yang ingin dia bicarakan dengannya. Damar mengerutkan kening sambil melihat ke arah Martin. Kemudian dia mengangguk sambil berkata, baiklah. Kamu juga ingin mengatur nasib 2 orang yang lain? Tanya Damar sambil menunjuk Harry dan Lucas dengan dagunya. Detik itu, Lucas masih juga ditekan oleh kekuatan Thalia. Ekspresi wajahnya menunjukkan kecemasan dan hatinya penuh dengan keputusasaan. Dia tahu, hari ini kemungkinan Dewa Kematian akan menjemput ajalnya di sini. Bukan karena mereka meremehkan kekuatan Damar, tapi karena kecepatan peningkatan kekuatan Damar yang membuat dia benar-benar merasa putus asa. Dia merasa tidak bisa menerima hasil seperti ini. Dia takut mati, ingin kabur dari sini. Bertahun-tahun dia terus bersembunyi dan mengendap-endap. Tetapi pada akhirnya dia harus mati di tempat ini. Dia tidak rela. Hotgeas, tolong aku. Mendadak, dia melihat ke arah Hotgeas dengan kedua mata memerah. Tolong aku, dengan begitu aku akan mengabulkan semua keinginanmu. Ketika mendengar kata-kata itu, mata Hotgeas bergetar hebat.
Dia langsung menoleh melihat ke arah Lukas. Ya, asalkan kamu bersedia menolongku, aku akan memberikan semua tulang ajaib yang bisa kamu gunakan. Semuanya akan kuberikan padamu. Setidaknya ada 15 buah tulang, ujar Lukas dengan cepat. Selain membunuh, anggota Red Lotus telah mengumpulkan berbagai jenis tulang ajaib sepanjang hidup mereka. Setelah bertahun-tahun organisasi mereka berdiri, jumlah yang mereka miliki memang tidaklah sedikit. Sejujurnya, hati Hotgeist cukup tertarik dengan penawaran Lukas. Karena suatu alasan, dia tidak dapat meninggalkan kota ini. Karena itu dia juga tidak bisa mencari sendiri tulang-tulang tersebut. Menemukan sepotong tulang baginya sangatlah sulit. Daya pikat 15 buah tulang ajaib sulit diabaikan. Di sebelah, Damar berdiri di depan Eden. Saat ini Eden sudah menyimpan kembali pedangnya. Dia tahu tidak ada artinya untuk terus bertarung dengan Damar. Kita bisa berbincang-bincang sekarang, ujar Eden dengan tenang sambil melihat ke arah Damar. Siapa juga yang mau bicara denganmu? Ujar Damar mencibir. Dengan satu tangan dia memukul bagian belakang leher Eden. Dalam sekejap mata Eden langsung gelap karena langsung dipukul pingsan oleh Damar. Sebelum terjatuh ke tanah, Damar meraih Eden lalu melemparnya ke arah Martin sambil mengatakan, anggap saja ini sebagai balasan dariku untuk bantuan Patua selama ini. Kamu ingin aku mengatakan itu padanya? Tanya Martin. Damar mengerutkan kening lalu mengangguk. Benar. Katakan saja begitu padanya. Lalu Damar melemparkan pandangannya menuju ke arah Harry. Harry berdiri di sana tapi dia tidak memiliki keberanian untuk melawan. Dia memandang Hotgeist dengan tatapan penuh harapan. Grandmaster, selamatkanlah kami. Lukas pasti tidak akan berani menipumu. Kamu juga pasti tahu, dia memang memiliki barang yang kamu inginkan. Hotgeist mengernyitkan alis dan mengepalkan tangan. Selanjutnya dia melihat ke arah Damar. Damar dengan tenang mengatakan, kamu boleh saja turun tangan langsung. Kamu juga boleh memanggil semua orang di kota ini untuk bertarung denganku. Tapi hasilnya hanya ada satu dan itu adalah di antara kita, akan ada satu orang yang mati. Sudut mulut Hotgeist sedikit berkedut. Dia melihat ke arah Martin yang berdiri di samping. Menyadari Martin tidak mengatakan apapun, dia menghela nafas panjang. Perlahan-lahan dia berbalik. Hotgeist. Melihat pemandangan itu, Harry langsung merasa hatinya menjadi dingin. Shoot! Detik selanjutnya, Damar berdiri di depannya. Dengan pedang tak bernama, dia langsung menusuk menembus dadanya. Membunuhnya hanya dengan satu serangan. Hari ini, 3 orang petarung tingkat dewa telah mati. Ini adalah yang pertama kalinya dalam sejarah Sin City. Bam! Pada saat yang sama, dari atas, Lukas sudah bertarung dengan Talia dalam waktu yang cukup lama. Efek pil yang dia makan perlahan habis dan akhirnya dia sudah tidak bisa bertahan lagi. Dia ditendang oleh Talia sampai terlempar dari atas gedung ke tanah. Lukas memuntahkan darah segar lalu dengan cepat bangkit. Dia berjalan sampai depan Damar lalu berlutut. Damar, lepaskan aku. Ampuni aku sekali ini. Aku memiliki banyak tulang naga. Kalau kamu menyerap semua tulang itu, aku yakin kamu pasti bisa mendapat kemampuan yang melampaui iman. Lagi pula peperangan 3 tahun yang lalu itu, semuanya diatur oleh Dempsey. Aku hanya diatur oleh Dempsey. Coba kamu ceritakan lebih detail, ujar Damar sambil melihat ke arah Lukas. Lukas menelan ludah. Dempsey sangatlah kuat. Dia lebih kuat dari perkiraan kita. Dia adalah pemilik Starsin generasi pertama Night Watcher. Tapi tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka tidak bisa melawan waktu. Dempsey sudah tua. Dia mulai kesulitan mengangkat pedang. Kemudian, dia mencari untuk memperpanjang hidupnya. Demi bertahan hidup, Lukas memutuskan untuk membeberkan semuanya. Dengan cepat dia bercerita, sedangkan kebetulan kami dari Red Lotus, memiliki satu metode yang dapat memenuhi keinginannya itu. Tapi kita sendiri juga jarang menggunakan metode ini.
Metode itu adalah melakukan pertukaran darah dengan para petarung bela diri jenius. Dengan cara ini, bisa memperpanjang nyawa dan juga, dalam batas tertentu bisa mendapatkan bakat yang dimiliki petarung tersebut. Dempsey bekerja sama dengan kami bertahun-tahun lamanya. Dan dalam beberapa tahun ini, kamu adalah orang yang paling berkilauan. Kamu ingin membunuhku dan kamu menunjukkan tekad untuk memusnahkan Red Lotus. Dempsey sangat mengakui bakatmu. Kami bermaksud menyingkirkan kamu, kemudian kami menarik Saveri untuk bekerja sama. Kami melemparkan umpan dan membiarkan Night Watcher mengetahuinya. Dempsey menjadi mata-mata internal, Lucas menjelaskan secara perlahan. Mendengar cerita barusan, akhirnya Damar dapat mengerti arti dari beberapa hal yang selama ini mengusiknya. Entah sudah berapa lama Dempsey dan Red Lotus bekerja sama. Berkali-kali Red Lotus dapat kabur saat akan ditangkap oleh anggota Night Watcher. Ternyata semua itu karena Dempsey menjadi mata-mata internal mereka. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan semua informasi yang berhubungan dengan Night Watcher. Dempsey menilai tinggi bakat Damar dan tujuan dari peperangan itu adalah Damar. Tapi yang mati dalam pertempuran itu justru adalah rekan Damar. Kalau begitu, apa fungsinya kotak itu? Damar bertanya lagi. Tujuan dari misi Night Watcher dalam peperangan itu adalah sebuah kotak besi berbentuk persegi panjang. Itu adalah pemancar sinyal, digunakan untuk memancarkan sinyal orang yang memilikinya. Kotak itu akan sesekali memancarkan sinyal kepada kita. Kadang kita dapat menerima sinyal tersebut, tapi tidak menutupi kemungkinan gagal. Lucas dengan panik menjelaskan. Damar mengerutkan kening dalam-dalam. Di tangannya saat ini juga ada kotak seperti itu. Kotak itu dia dapatkan dari keluarga Baskara. Kamu dapat memecahkan kodenya? Tanya Damar lagi. Lucas tertegun. Dengan cepat dia menjawab, aku bisa melakukannya. Tapi butuh waktu untuk bisa memecahkan kode seperti itu. Berikan aku kesempatan. Aku bersedia membantumu. Baginya, asalkan dapat tetap hidup, tidak peduli bagaimanapun caranya, dia harus memastikan nyawanya dalam keadaan aman terlebih dahulu. Aku tidak peduli kamu bisa menerjemahkannya atau tidak. Ujar Damar sambil tersenyum dingin lalu perlahan mengangkat pedang di tangannya. Damar, ampunilah aku, jangan membunuhku. Biarkan aku hidup, pasti akan berguna untukmu. Aku adalah pemimpin Red Lotus. Aku dapat bersaksi dan membuktikan kalau Dempsey bekerja sama dengan kami. Dengan begitu kamu akan mendapatkan kesempatan untuk mengeksekusi Dempsey secara terang-terangan. Ujar Lucas dengan panik. Tangan yang diangkat Damar perlahan-lahan diturunkan. Mau tidak mau, dia harus mengakui apa yang dikatakan Lucas barusan cukup masuk akal. Sebagai pemimpin Red Lotus dan dalam keadaannya yang ditangkap oleh Damar, jika Lucas bersedia menunjuk Dempsey sebagai otak dari kejadian 3 tahun yang lalu, Damar bisa mendapat alasan untuk membunuh Dempsey tanpa harus menghabisinya diam-diam. Dan mempertanggungjawabkannya pada Night Watcher. Talia dengan cepat mencibir, Damar, hati-hati. Orang ini terlalu licik. Damar langsung membuat Lucas pingsan menggunakan cara yang sama dengan Eden. Dia melempar Lucas ke arah Martin lalu mengatakan, Pak Martin, tolong kamu menjaga dia juga. Saat aku pergi dari sini, aku akan membawanya juga. Martin tidak menunjukkan tanda-tanda menolak permintaan Damar. Damar menghela nafas panjang, lalu dia mengeluarkan ponselnya kemudian menelepon Chris. Setengah jam kemudian, sebuah suara dapat terdengar di seluruh distrik utara. Rekan-rekanku, Harry sudah mati di tanganku. Mulai hari ini, posisi Holy Master distrik utara adalah milikku, Codet. Bersambung, 415. Perubahan kekuasaan distrik utara. Benar, si Codet menerima buah dari kemenangan. Dia telah didorong ke ujung pisau sekarang, dan banyak orang juga berpikir bahwa dia adalah tingkat dewa. Setelah keluar dari kota ini, selama Hotgas tidak mengumumkannya, maka tingkat dewa di pihak Damar telah bertambah 1 orang lagi.
Ini juga bisa menjadi lebih mengerikan. Ditambah lagi Damar juga tidak terlalu suka mengurus terlalu banyak orang, jadi dia menyerahkannya pada si Codet. Setelah semuanya berakhir, dia menginformasikan si Codet untuk datang memetik buahnya. Chris dan Pogo datang membawa mayat Harry, dan mulai menyetir. Sementara si Codet langsung pergi menuju kediaman milik Harry. Di setiap kediaman milik Holy Master, ada sebuah sistem penyiaran yang mencakup seluruh distrik. Di kediaman milik Harry, tentu saja sistem itu menghadap ke distrik utara. Harry telah mati di tanganku. Mulai hari ini, Holy Master distrik utara adalah aku, Codet. Sekarang, semua bawahan Harry, kalian sudah bisa meletakkan belati kalian. Turunkan senjata dan berhenti membunuh. Banyak orang telah mendengar kejadian ini. Ada noda darah di pakaian Lilia, dan di atas tanah, 6 Night Watcher yang berasal dari negara O telah tak bernyawa lagi. Tidak ada simpati di wajahnya, dan senyum muncul di wajah Lilia ketika mendengar suara si Codet di radio. Sudah berakhir. Dewan menyimpan senapan yang ada di tangannya, lalu dia memikirkan sesuatu lagi, kemudian menarik belati dari punggungnya, mengarahkannya ke langit, dan bergumam, "Tata, satu langkah lagi." Suasana hati Lilia dan Sally sedikit menurun. Pada saat yang bersamaan, mereka mengeluarkan belati dan mengarahkannya ke langit. "Ayo, kita pergi mencari Damar dan yang lainnya." Setelah terdiam cukup lama, Lilia menyimpan belatinya, dan berkata. Di sisi lain, Sherry, Jonathan dan yang lainnya telah mendengar kabar ini. Bahkan faktanya, mereka telah melihat situasi spesifik menggunakan teleskop. Dia diragukan lagi, itu dia. Lina berkata dengan senang. Tapi setelah mengatakannya, ekspresinya tampak sedikit kesepian lagi. Kenapa? Sherry menatapnya dan bertanya. Dia sebelumnya mengatakan bahwa setelah dia membereskan semua hal di sini, dia akan meninggalkan kota ini. Lina berkata dengan ekspresi agak kesepian, mungkin di kota ini, hanya ada dia dan Hotgas yang bisa datang dan pergi dengan semaunya. Mendengar kata-kata Lina, Sherry juga terdiam. Setelah beberapa saat, dia mencoba tersenyum dan berkata, "Ayo pergi ke Jalan Sukamiskin dan menunggu dia." Melihat kedua gadis itu pergi, ayah Lina menatap Jonathan dan berkata, "Kali ini kamu tampaknya bertaruh dengan benar. Bagaimana menurutmu?" Tanya Jonathan. "Kekuatan ini awalnya milikmu, jadi pendapatku tidak penting, dan kuncinya adalah apa pendapatmu," kata ayah Lina dengan tenang. "Membereskan semua yang ada di sana dan bergabung dengan mereka." Senyum muncul di sudut bibir Jonathan. Di sisi lain, di atas atap gedung, Raisa perlahan berbalik. Di belakangnya, Anna dengan cepat menghampirinya dan bertanya, "Apa Anda mencari Damar?" "Tidak," Raisa berkata dengan senyum cerah di wajahnya, seperti seorang gadis remaja, "Pulanglah dan berkemas. Dalam beberapa hari, kita akan meninggalkan kota ini." Anna terkejut, dan kemudian senyum muncul di wajahnya. Sementara di atas atap gedung di mana pertempuran terjadi, Martin dan Hotgas telah membawa orang-orang untuk pergi. Damar kembali mengingatkan Martin bahwa dia harus mengurung Lucas di kota kecil itu, dan dia tidak ingin membiarkan Lucas berhubungan dengan Hotgas, kalau Hotgas benar-benar tidak bisa tahan dengan pancingan, dan melepaskan Lucas. Dan akan merepotkan jika dia harus mencarinya lagi. Martin langsung mengiyakan. Damar mempunyai kepercayaan naluriah terhadapnya. Meskipun dia misterius, dia punya kepercayaan yang sama seperti intuisi. Ketika semua orang pergi, duduk-duduk di atas atap gedung. Entah dari mana, dia mendapatkan sebungkus rokok, kemudian dia menghidupkan satu sendiri dan meletakkannya di bibirnya. Dia tidak menghisapnya, dan hanya membiarkan terbakar dengan sendirinya. Inilah yang suka dilakukan Tata setelah setiap pertempuran. Dimanapun itu, selama mereka menang, dia akan berada di tempat pertempuran, merokok, dan kemudian duduk di sana berpose sambil membiarkan puntung rokok terbakar habis dengan sendirinya,
sampai saat mulut mulai terasa panas, barulah dia membuangnya dan menggantinya dengan rokok kedua. Karena dia merasa hal seperti ini sangat cocok untuk memasang pose. Thalia duduk di sebelah Damar, kaki bawahnya bergelantungan di udara. Dia menyeringai dan bertanya, "Damar, tinggal satu langkah lagi, dengan tuduhan Lukas, dan kesaksian oleh Elisa, kita bisa menantang Dempsey dengan benar dan adil. Dengan begini, kita seharusnya bisa kembali ke Night Watcher, kan?" tanya Thalia. "Siapa yang tahu?" Damar tersenyum mengejek. "Kalau begitu setelah kita membunuh Dempsey dan membalas dendam Tata, apa yang akan kita lakukan?" tanya Thalia. Damar terdiam, lalu melihat ke atas langit, dan bergumam, "Memangnya bisa apa lagi? Kita sekarang sudah tingkat dewa, jadi kita harus menanggung tanggung jawab tingkat dewa. Peperangan akan segera pecah. Meskipun pria tua itu kali ini tidak memperjuangkan semuanya untukku, tapi saat tiba saatnya kita memperjuangkan semuanya demi dia, tentu saja tidak boleh benar-benar membiarkan menyerang, bukan? Dia sudah sangat tua, aku rasa sudah waktunya dia untuk kembali ke kota NJ, dan mencari teman lamanya untuk bermain mahjong, melakukan olahraga, dan lainnya." Thalia menutup mulutnya dan terkekeh, lalu berkata, "Tidak tahu juga apa bisa kembali atau tidak. Entahlah, sekarang aku pun telah diberi Scarlet Order." Damar berkata dengan nada mengejek, lalu dia membuang rokoknya dan menyalakan yang baru lagi. Segera setelah itu, dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Semuanya ada 4 suara langkah kaki. Tanpa memikirkannya pun dia sudah tahu jika itu pasti Dewan, Chris dan yang lainnya telah datang. "Kamu tidak menyetir sambil membawa mayat itu untuk berkeliling?" tanya Thalia. Chris terkekeh dan berkata, "Aku menyuruh orang lain untuk melakukannya. Kita akan menjadi musuh dengan Night Watcher." Damar berkata dengan tiba-tiba, "Pasti ada banyak teman lama juga di Night Watcher negara O." Kata-katanya membuat semua orang terdiam. Damar menggigit ujung rokoknya, kemudian menoleh, "Sebenarnya, kalian sekarang masih bisa kembali ke Night Watcher, karena yang dipecat hanya aku sendiri. Sekarang di tempat Codet dan Pugu ada 3.000 orang. Setelah kali ini, sepertinya akan bertambah sedikit, mendekati 100 orang tingkat puncak. Aku pergi sendiri pun sudah cukup." Thalia melengkungkan bibirnya dan berkata, "Mereka pun sudah memiliki tim baru, sementara aku tidak punya. Lagi pula, aku juga sudah 3 tahun tidak kembali ke Night Watcher, dan aku tidak mau kembali." "Kapten, saat ini," Dewan berkata dengan serius, "aku akan berada di tempat di mana kamu berada. Di mana kamu berada, di sanalah aku berada." Segera, Chris dan Sally pun mengikuti. Lilia tidak mengatakan apapun, dan berjalan ke sebelah Damar. Dia mengulurkan tangannya, dengan pelan dia menekan pelipis Damar, kemudian bergumam, "Lakukanlah sesuai pikiran batinmu, aku akan bersamamu hingga kemenangan terakhir." Bersambung.